2971. Dengan kekuatanmu, kamu masih ingin membunuhku. Hari ini, kamu yang mati. Lu Ming mencibir dan membunuh pemuda itu dengan tombak. Tapi saat ini, Tianjiao muda lainnya juga mulai menyerang Lu Ming. Mata Lu Ming dingin, dan tombak bergetar, mengeluarkan lebih dari selusin tombak ke Tianjiao ini. Namun, Lu Ming kini telah menembus 4 tingkat dewa, dan kekuatannya sedang mencapai puncaknya. Sebelumnya, karena ledakan diri dari setengah inti bintang oleh iblis malam yang gelap, Lu Ming terpengaruh dan menderita beberapa luka. Oleh karena itu, meskipun mereka bergandengan tangan, mereka bukanlah lawan Lu Ming. Tombaknya cerah dan sangat tajam, yang langsung menembus serangan anak muda seperti jubah darah. Pemuda berjubah darah dan yang lainnya terkejut dan mundur. Kamu ingin membunuhku dengan kekuatanmu. Suara sarkastik datang dari mulut Lu Ming. Dia naik dengan senjatanya, tombak bergetar dan tombak besar tersapu. Pemuda Suepao dan yang lainnya terlihat jelek, dan berteriak dengan marah. Masing-masing dari mereka menunjukkan keterampilan unik mereka. Tapi sekarang situasinya surut dan memudar. Mereka bukan lawan Lu Ming. Akibatnya, mereka mundur dengan kasar. Sialan, bagaimana kekuatan bocah ini bisa begitu luar biasa? Pemuda berjubah darah dan yang lainnya meraung di hati mereka. Mereka adalah Tianjiao dari rumah Jujue Tianwang, tetapi mereka belum pernah melihat Lu Ming. Dari mana Lu Ming berasal? Menyentuh. Lu Ming terus melangkah maju dengan kasar. Pemuda berjubah darah dan lainnya, wajahnya berubah lagi, mau tidak mau mundur. Lu Ming Jin, mereka mundur, tidak lagi memiliki keberanian untuk bertarung lagi. Dalam situasi mereka saat ini, bahkan jika mereka melawan lagi, mereka kalah. Kembali. Akhirnya, pemuda Suepao dan yang lainnya tidak mau menunjukkan metode tubuh mereka, melayang mundur dan menjauh dari Lu Ming. Pengecut, apakah kamu ingin cincin penyimpanan di tanganku? Pergilah. Lu Ming minum dingin. Pria muda berjubah darah itu terlihat mengerikan. Wah, aku ingat apa yang terjadi hari ini. Pria muda berjubah darah meninggalkan sepatah kata pun dengan dingin dan pergi dari sini. Pemuda Tianjiao lainnya, juga dengan acuh tak acuh menyapu Lu Ming, tidak punya pilihan selain pergi dari sini. Setelah beberapa saat, Tianjiao di sini berjalan bersih. Ayo kita cari di sini. Ukuran tubuh Lu Ming telah menyusut, dan dia manusiawi terhadap Qiu Yue dan orang lain. Kemudian, beberapa orang bergegas ke rumah Tuan Kota, mencari untuk melihat apakah kamu dapat menemukan beberapa petunjuk. Awalnya, rumah Tuan Kota yang megah dan megah telah runtuh, berantakan, dan tidak ada seorang pun. Lu Ming dan yang lainnya bola-balik di sekitar rumah Tuan Kota yang bobrok untuk melihat apakah mereka dapat menemukan petunjuk tentang klan es gelap dan 9 istana surgawi Jue. Mereka tidak menemukan bahwa seorang pria muncul tidak jauh dari rumah Tuan Kota. Pria ini adalah putri dari Dark Knight Demon, Dark Knight Rose. Sebelum perang, Mawar Malam yang Gelap belum muncul. Di malam yang gelap, Mawar menatap Lu Ming dan yang lainnya di kejauhan, matanya berbinar karena kebencian, keserakahan, dan emosi kompleks lainnya. Lu Ming, cepat atau lambat, aku akan menelan kamu, hei, hei, hei. Tawa suram keluar dari mulut Mawar di malam yang gelap. Di matanya, ada cahaya jahat yang bersinar di matanya. Kemudian dia melintas dan menghilang di sini. Di malam yang gelap, Mawar itu menghilang dan dua bayangan hitam muncul. Kedua sosok hitam ini, terbungkus jubah hitam, tidak bisa melihat penampakannya dengan jelas, hanya bisa melihat sepasang mata dingin berjubah hitam. Apa? Cincin penyimpanan malam yang gelap ada di tangan bocah itu. Salah satu dari mereka berbicara. Dengan kekuatan kita sama sekali bukan lawan bocah ini. Kata yang lain. Tapi cincin penyimpanan pangeran kegelapan tidak boleh diserahkan ke tangan orang luar. Kita harus mendapatkannya. Kemanusiaan sebelumnya. Rencana hari ini, kita diam-diam menatap mereka, dan kemudian mengirim kembali berita bahwa Tuhan akan mengirim orang kuat untuk membunuh mereka. Pria di belakang. Baiklah, itu saja. Setelah itu, kemanusiaan menghilang. Lu Ming dan yang lainnya tidak tahu bahwa mereka menjadi sasaran. Mereka menggeledah rumah Tuan Kota beberapa kali, tetapi menemukan banyak harta karun. Namun, tidak ada petunjuk tentang kolusi antara klan es gelap dan kekuatan besar Istana Jiu Jueten, atau harta karun Istana Jiu Jueten. Aku tidak tahu apakah ada petunjuk di cincin penyimpanan Pangeran Kegelapan. Lu Ming berpikir. Setelah 2 putaran, masih belum ada petunjuk. Lu Ming, Qiu Yue dan yang lainnya pergi dari sini. Segera setelah itu, mereka menemukan tempat rahasia. Lu Ming mengeluarkan cincin penyimpanan iblis malam yang gelap dan melihatnya. Setelah diperiksa, Lu Ming tertegun. Iblis malam yang gelap bertanggung jawab atas musim semi malam yang ajaib. Selama bertahun-tahun, aku tidak tahu berapa banyak kekayaan yang telah dia kumpulkan.
Di ring penyimpanan, semua jenis sendan, senyao, dan sencai yang berharga ditumpuk seperti gunung. Ada semua jenis artefak di semua tingkatan, dan bahkan ada beberapa artefak yang sangat bagus. Adapun senjing, tidak terhitung jumlahnya. Selain itu, Lu Ming juga menemukan buku seni ilahi. Metode sihir keterampilan sihir produk suci dapat dikembangkan ke tingkat tertinggi. Namun, Raja Iblis Malam yang gelap jelas tidak berlatih ke tingkat tertinggi. Kalau tidak, kekuatannya akan sedikit lebih kuat. Lu Ming tersenyum. Dia secara alami ingin mempraktikkan mahakarya ini. Selain itu, Lu Ming juga menemukan sejumlah besar mata air malam ajaib. Ini lebih dari 500 jin. Orang baik, diperkirakan seluruh mata air malam ajaib dari Gunung Mordu ada di sini. Pantas saja tidak ditemukan sebelumnya. Lu Ming bergumam. Kemudian dia mengeluarkan 20 kati musim semi malam ajaib dan memberikannya kepada Yue Linglong dan Wu Zifeng, dan memberi mereka masing-masing 10 jin. 10 kati musim semi malam ajaib, cukup untuk mereka gunakan untuk waktu yang lama. Ya, dua orang sangat gembira. Lu Ming tidak memberikan uang kepada Qiu Yue. Dia secara alami memberinya sebanyak yang ingin digunakan Qiu Yue. Dia tidak perlu keluar dari jalan untuk memberikannya. Yang membuat Lu Ming kecewa, tidak ada petunjuk tentang harta 9 istana Juetian di cincin penyimpanan iblis malam yang gelap. Apakah kamu tidak punya petunjuk, penguasa malam? Memikirkan hal ini, Lu Ming sedikit kecewa. Kemudian, dia memeriksa cincin penyimpanan beberapa iblis dan tidak menemukan petunjuk. Namun, di tangannya, ada beberapa token lagi. Totalnya $4. 1 token iblis dan 3 token Raja Iblis benar-benar ingin didapatkan oleh darah penyihir dan yang lainnya di sini. Token iblis, selama kamu mengambil ini, kamu bisa bergabung dengan Kam Bintang. Mata Wu Zifeng berkilat, mendekat. Kami membunuh mereka dengan cara ini. Bisakah kamu bergabung dengan Kam Bintang? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, selama usianya tidak melebihi standar, dan kultivasinya di atas surga dan alam dewa, selama kamu memegang token Raja Iblis dan Raja Iblis, kamu bisa memasuki perkemahan bintang. Wu Zifeng berkata, Saudara Lu, jika kamu ingin mengetahui harta karun dari Istana Surgawi 9 Jue, sebaiknya kamu bergabung dengan Kam Bintang terlebih dahulu. Lagi pula, penjaga Kam Bintang dan Istana Surgawi 9 Jue sangat tutup. Mungkin kamu bisa mendapatkan beberapa petunjuk. Subscribe Penatua. Bagus, kalau begitu bergabunglah dengan Kam Bintang dulu. Lu Ming mengangguk dan membuat keputusan. Awalnya tujuan perjalanannya adalah pergi ke Istana Jiu Jueteng, dan datang ke Mordusan. Dia hanya ingin memeriksanya terlebih dahulu. Jika dia tidak menemukan petunjuk apapun, dia akan pergi ke Istana Jiu Jueten untuk menyelidikinya. Baiklah, ayo pergi. Uzi memblokir jalan. Segera, sekelompok 4 orang meninggalkan Gunung Moudu. Setelah perjalanan panjang, mereka tiba di inti wilayah Bintang Cutian, dan kemudian mengambil susunan transmisi medan Bintang Trans untuk pergi ke Istana Surgawi 9 Jue. Jalan masih panjang untuk Cutian Wangfu. Bahkan jika kamu menarik garis lurus, ada lebih dari 10 wilayah bintang. Jarak yang sangat jauh. Mereka membutuhkan waktu hampir 1 tahun hanya untuk membuat jalan mereka. Akhirnya, mereka datang ke wilayah dekat Istana 9 Kerajaan Surgawi Jue, dan kemudian mereka terbang ke Istana 9 Istana Surgawi Jue dengan kapal perang bintang. Lambat laun, sebuah galaksi besar muncul di depan mereka di langit. Ini. Melihat galaksi, Lu Ming dan bulan musim gugur tertegun. Ada 3 bintang di galaksi ini. Secara umum, galaksi adalah bintang. Dengan 1 bintang sebagai intinya, planet lain berputar mengelilingi bintang tersebut untuk membentuk sebuah galaksi. Tetapi galaksi ini memiliki 3 bintang. Satu persatu planet besar, mengelilingi 3 bintang, dengan lintasan yang indah, bergerak. Lu Ming menyapu sekilas. Di sekitar bintang, setidaknya ada 30 planet yang berputar mengelilingi 3 bintang. Saat jarak semakin dekat, pemandangan yang lebih mengejutkan muncul. Di pinggiran seluruh galaksi, planet-planet itu, bersinar dengan segala jenis cahaya. Pada saat yang sama, ada kapal raksasa di sekitar galaksi, yang membuat orang merasa sangat berbahaya. Wu Zifeng dan Yue Linglong tenang, dan mereka sudah lama bertemu. Monster-monster ini semuanya adalah mesin perang. Mereka sangat mengerikan, mereka dapat memantau ruang di sekitar galaksi. Begitu musuh menyerang, mereka akan melancarkan serangan balik guntur. Dikatakan bahwa bahkan keberadaan puncak Raja Dewa akan terbunuh. Wu Zifeng menjelaskan. Lu Ming menarik napas. Keberadaan puncak Raja Dewa bisa dibom dan dibunuh. Kekuatan seperti itu benar-benar mengerikan. Jika kamu mengirim salah satunya, kamu dapat menghancurkan Qin Tianxing. Ayo masuk, pergi ke planet dulu. Wu Zifeng menunjuk ke jalur bintang merah menyala di bagian terluar galaksi.
Lu Ming mengendalikan kapal perang langit berbintang dan terbang ke planet merah menyala ini. Siapa ini? Minuman dingin, di luar planet, tim pria kuat yang mengenakan baju besi merah, menghalangi Lu Ming dan jalan mereka. Nafas dari tubuhnya membuat Lu Ming dan keluarganya merasa kaget. God King, di antara mereka, ada negara God King. Lu Ming ketakutan. Ada 12 pria kuat di grup ini. Lu Ming bisa merasakan setidaknya 3 dari mereka. Mereka adalah keberadaan kerajaan ilahi. 9 lainnya seharusnya adalah sosok di puncak para dewa. Layak menjadi 9 istana surgawi Jue. Ini hanyalah penjaga gerbang paling periferal. Jika kamu tampil santai, ada banyak dewa dan raja. Kekuatannya benar-benar tak terduga. Aku Wu Zifeng, seorang murid dari keluarga Wu. Ini adalah teman-teman aku. Wu Zifeng terbang keluar dari kapal perang bintang dan mengeluarkan token identitas. Ini benar-benar murid dari keluarga Wu. Berapa banyak dari mereka yang pernah ke istana surgawi 9 Jue sebelumnya? Jika tidak, mereka akan meninggalkan nafas kehidupan. Jalan orang hebat di kerajaan ilahi. Ya. Wu Zifeng mengangguk. Dalam perjalanan, Wu Zifeng juga menjelaskan tata cara memasuki istana 9 Raja Surgawi Jue. Lu Ming tidak merasa terkejut. Dia maju dengan bulan musim gugur dan meninggalkan nafas kehidupan di pelat susunan. Setelah meninggalkan nafas kehidupan, orang kuat berbaju merah api membiarkan Lu Ming dan yang lainnya memasuki planet ini. Setelah memasuki planet, mereka terbang ke arah lain planet menuju inti galaksi. Jika kamu tidak melewati planet ini, kamu akan diserang oleh mesin perang tersebut. Kecuali kamu memiliki kultivasi di luar Raja Dewa, kamu tidak akan bertahan. Sampai ke inti-inti bintang, dan segera setelah itu, sebuah planet besar muncul di depan. Planet ini, di galaksi ini, adalah yang terbesar. Meskipun berjauhan, kamu dapat merasakan ada energi yang melonjak di planet ini, menyebar. Di sekeliling setiap planet, ada bukaan, mengelilingi planet, dari kejauhan, sangat indah. Pada saat yang sama, Lu Ming merasa bahwa dari segala arah, bahkan dari langit berbintang, energi terus diserap oleh planet ini dan dikumpulkan di planet ini. Planet ini memiliki susunan besar yang dapat menyerap energi dari dunia luar. Lu Ming berbisik. Ya, ada susunan besar di planet ini. Itu menyerap energi dari alam semesta sepanjang waktu dan mengumpulkannya di planet ini, sehingga semangat planet ini sangat kuat. Wu Zifeng menjelaskan, lalu sambil tersenyum, dia berkata, ini adalah 9 istana surgawi Jue, kami di sini. Apakah ini istana surgawi Jue? Seluruh planet. Lu Ming terkejut. Ya, seluruh planet adalah istana surgawi 9 Jue. Wu Zifeng mengangguk dan menjelaskan, seluruh planet ini diselimuti susunan yang bagus, seperti rumah besar atau kota. Lu Ming dan Qi Yue kagum. Ini masalah besar. Saat jarak semakin dekat, Lu Ming akhirnya menemukan bahwa seluruh planet diselimuti perisai cahaya besar. Namun di arah planet yang berbeda, pelindung cahaya akan membuka celah, seperti pintu. Wu Zifeng memberitahu kami bahwa ada 8 celah di seluruh planet, yaitu 8 gerbang, tersebar di 8 arah planet ini. Setiap gerbang dijaga oleh sejumlah besar orang kuat. Dengan pertahanan yang begitu ketat, masih ada orang yang bisa mencuri harta dari istana surga 9 Jue, haha. Lu Ming mencibir. Setelah tiba di sini, Lu Ming memahami dengan lebih jelas bahwa jika tidak ada orang yang bekerja sama di rumah 9 Raja Surgawi Jue, tidak mungkin orang luar mencuri harta darinya. Tentu saja, ada kerjasama internal. Mereka terbang ke gerbang terdekat. Di sekitar gerbang ini, ada banyak penjaga yang kuat, satu persatu mengenakan baju perang, momentumnya luar biasa. Dewa, semua dewa. Dari orang-orang ini, Lu Ming merasakan nafas teror, yang merupakan nafas dari Raja Tuhan. Para penjaga ini semuanya adalah dewa. Di sini, Lu Ming dan Qi Yue meninggalkan nafas kehidupan, dan mereka dapat memasuki gerbang. Begitu dia memasuki gerbang, Lu Ming merasakan udara yang kuat dan bergegas ke wajahnya. Lu Ming menarik napas dalam-dalam dan merasa segar kembali. Berlatih di sini lebih cepat daripada berlatih di luar. Ayo, aku akan membawamu ke rumah Wuku. Ulzi memblokir jalan dan terbang ke depan lebih dulu. Lu Ming mengikuti beberapa orang. Subscribe Penatua. Planet ini adalah istana surga 9 Jue, jadi, di planet ini, tidak ada kota dan seterusnya. Di wilayah yang luas, di mana semua jenis bangunan ingin dibangun, mereka harus dibudidayakan. Lu Ming dan terbang mereka di langit, melihat ke atas, menemukan seluruh planet, gunung, danau, sungai, semuanya, dan di gunung, danau, sungai ini, diselingi dengan berbagai bangunan. Kantor pusat keluarga Wu kamu, di planet ini. Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu bisa mengatakan itu, tapi itu tidak terlalu akurat. Wu Zifeng berkata, sebenarnya, ada banyak keluarga bangsawan besar dengan sejarah panjang di Istana 9 Raja Surgawi Jue, seperti keluarga Wu kita, seperti keluarga Qin dari Qin Wuyu dan lainnya. Semua keluarga besar ini memiliki orang-orang kuat yang bekerja di Istana 9 Raja Surgawi Jue. Oleh karena itu, semua kantor pusat didirikan di planet ini.
Namun, sebagian besar tanah leluhur dunia besar tidak ada di sini. Mereka tersebar di wilayah bintang yang berbeda. Itu adalah dasar dari keluarga besar. Misalnya, markas besar keluarga Wu ada di sini, tetapi tanah leluhur ada di wilayah bintang lain, tempat berkumpulnya anggota paling kuat dari keluarga Wu. Lu Ming mengangguk dan secara kasar mengerti. Tak lama, pegunungan tak berujung muncul. Di pegunungan dan pegunungan ini, bangunan yang tak terhitung jumlahnya dibangun, dan kamu tidak dapat melihat ujungnya secara sekilas. Ini adalah markas besar keluarga Wu di 9 istana surgawi Jue. Ayo, kamu tinggal di keluarga Wu dulu. Uzi memblokir jalan. Kerumunan terbang ke depan. 3 anak. Aku telah melihat tuan muda ketiga. Di tengah jalan, banyak orang memberi hormat pada Wu Zifeng. Meskipun prestasi Wu Zifeng tidak terlalu tinggi, dia adalah putra dari pemimpin keluarga Wu saat ini, dan statusnya sangat tinggi. Segera setelah dia memasuki keluarga Wu, Wu Zifeng mengatur agar Lu Ming dan Qiu Yue tinggal di halaman lain. Dalam sekejap mata, Lu Ming dan Qiu Yue datang ke keluarga Wu selama 3 hari. Pada hari ini, Wu Zifeng dan Yue Linglong menemukan Lu Ming. Kakak Lu, aku ingin menanyakan satu hal padamu. Wu Zi memblokir jalan. Kakak Wu, jika ada yang ingin kamu katakan. Lu Ming tersenyum. Kakak Lu, apakah kamu ingin menjual token Raja Iblismu? Wu Zi memblokir jalan. Token Iblis. Ya, kamu butuh. Jika kamu membutuhkannya, ambillah. Aku dan Qiu Yue, 2 yuan sudah cukup. Lu Mingdao. Dia memiliki 3 token master sihir di tubuhnya, 1 token iblis. Dia dan Qiu Yue memasuki kam bintang. 2 sudah cukup, dan 2 tambahan tidak berguna. Awalnya, mereka ingin menggunakan Wu Zifeng dan Yue Linglong, tetapi kultivasi mereka tidak mencapai surga dan alam dewa, dan tidak dapat digunakan. Yah, aku punya 2 sepupu yang juga ikut serta dalam penilaian kam bintang. Namun, mereka tidak cukup beruntung untuk menyelesaikan ujian. Jadi, aku ingin membeli 2 token master sihir bersamamu. Uzi memblokir jalan. Keluarga Wu juga berpartisipasi dalam penilaian kam bintang. Kenapa kamu tidak melihatnya di Gunung Mordo? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Pemeriksaan Mordusan hanyalah salah satu pemeriksaan kam bintang. Nyatanya, ada banyak Tian Jiao yang ingin bergabung dengan kam bintang setiap saat. Penilaian kam bintang juga dibagi menjadi banyak item, yang dipilih secara acak. Beberapa orang akan mengambil penilaian ini, beberapa orang akan mendapatkan penilaian semacam itu, dan mereka yang pergi ke Gunung Ajaib hanyalah sebagian kecil dari penilaian kam bintang. Wu Zifeng menjelaskan. Lu Ming tiba-tiba, begitulah. Tampaknya 2 sepupu Wu Zifeng berpartisipasi dalam ujian lain dan tidak menyelesaikannya. Tidak masalah, tidak ada gunanya memiliki lebih banyak token iblis. Jika sepupumu membutuhkannya, berikan kepada mereka. Lu Mingdao. Terima kasih banyak, aku akan menelepon kedua sepupu aku. Wu Zifeng senang dan meninggalkan halaman lain Lu Ming. Segera setelah itu, Wu Zifeng datang dengan 2 anak muda. Kedua pemuda itu, keduanya berusia 20-an, tinggi dan tampan. Wu Ming. Wu Yue. Ya, saudara Lu. Kedua pemuda itu mengepalkan tangan Lu Ming. Sama-sama, aku tidak perlu sopan. Kudengar kedua bersaudara itu membutuhkan token Raja Iblis. Aku punya 2 bidak lagi di sini. Ini dia. Ada 2 token master sihir di tangan Lu Ming. Dengan lambaian tangannya, dia terbang ke Wu Ming dan Wu Yue. Wu Ming dan Wu Yue mengulurkan tangan untuk mengambilnya, menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Kakak Lu, token Raja Iblis, berapa banyak kristal ilahi, kami membelinya. Wu Mingdao. Karena kamu adalah saudara laki-laki Zifeng, kamu adalah saudara laki-lakiku. Kamu semua adalah saudara dari keluargamu sendiri. Mengapa kamu begitu sopan? Aku tidak perlu menyimpan kedua token master sihir ini. Kamu dapat mengambilnya secara langsung. Mengapa tidak kamu membelinya? Lu Ming berkata sambil tersenyum. Yah, bagaimana kita bisa begitu baik tentang ini? Wu Yue ragu-ragu. 2 saudara laki-laki Wu, kecuali jika kamu meremehkanku, Lu Ming dan tidak ingin berteman denganku. Lu Ming menghela nafas dengan sengaja. Kakak Lu salah paham denganku. Kami telah mendengar Zifeng mengatakan bahwa kakak Lu adalah kebanggaan surga. Kami sudah lama ingin menjadikanmu teman. Bagaimana kami bisa memandang rendah dia? Ya, kalau begitu, kami akan mengambil token iblis ini. Wu Ming dan Wu Yue sibuk. 2 bersaudara Wu, kapan kamu akan pergi ke perkemahan bintang? Lu Ming mengalihkan topik dan bertanya. Masih ada 7 hari lagi untuk pergi ke kam bintang untuk melapor. Lalu, bagaimana kalau kita pergi bersama? Wu Mingdao. Sesuai seleraku. Lu Ming tersenyum. Mereka semua adalah anak muda, dan mereka segera mengenalnya. Beberapa orang mengeluarkan anggur mereka dan meminumnya sambil mengobrol. Lu Ming tahu lebih banyak tentang situasi istana Jiu Jueteng. Setelah 3 putaran anggur, Wu Zifeng mengucapkan selamat tinggal. Dalam beberapa hari berikutnya, Lu Ming dan Qiu Yue tinggal di keluarga Wu. Mereka tidak tahu bahwa 2 pria berbaju hitam sedang berkeliaran di kejauhan keluarga Wu. Apa? Mereka telah memasuki keluarga Wu.
Satu orang berbicara, kekuatan keluarga Wu sangat kuat. Lu Ming dan mereka memasuki keluarga Wu. Mereka tidak punya cara. Mereka tidak bisa tinggal di keluarga Wu sepanjang hidup mereka. Jika mereka mendapatkan token Raja Iblis dan token Raja Iblis, kebanyakan dari mereka akan bergabung dengan perkemahan bintang. Kami akan siap dalam perjalanan ke perkemahan bintang, dan kita akan membunuh mereka dalam satu gerakan. Pria lain berbaju hitam berkata dengan dingin. Setelah mengamati sebentar, mereka pergi dari sini. Dalam sekejap, 3 hari berlalu. Hari ini, Lu Ming sedang berlatih. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah mempraktikkan seni sihir dan keterampilan sihir yang dia dapatkan dari iblis malam yang gelap. Terakhir kali, fondasi keempat dewa tidak stabil. Pada periode waktu berikutnya, Lu Ming tidak dapat membuat terobosan. Dia harus memoles fondasinya terlebih dahulu. Hanya ketika fondasinya dipoles dan distabilkan, dia dapat terus menyerang kerajaan. Selama periode penggilingan fondasi, Lu Ming baru saja mempraktikkan keterampilan magis baru. Ya. Pada saat ini, pergelangan tangan Lu Ming, semburan ombak yang indah. Gelombang ini, dari bola. Bola telah diubah menjadi gelang, yang dibawa di pergelangan tangan Lu Ming. Sudah tidur selama ratusan tahun. Tidak ada gerakan. Sekarang ada gerakan. Lu Ming sangat senang. Subscribe Penatua. Lu Ming senang. Bola yang tidak bergerak selama ratusan tahun akhirnya bergerak. Dia tahu bahwa bola itu sebagian besar adalah perunggu yang telah ditelan di dunia dewa kuno. Setelah pemurnian selama ratusan tahun, apa yang bisa dicapai oleh kultivasi bola? Lu Ming menantikannya. Saat ini, gelang yang dibuat oleh bola bersinar, lalu terbang keluar dan berubah menjadi bola logam, memancarkan gelombang yang kuat. Qiu Yue juga terkejut. Dia keluar dari ruangan dan melihat bola dengan rasa ingin tahu. Ada apa tuan muda? Qiu Yue bertanya. Bola akan berevolusi, fluktuasi yang sangat kuat. Wajah Lu Ming sedikit berubah. Kecerahan bola semakin kuat, dan fluktuasi energi juga semakin kuat. Ayo, kita pergi dari sini dulu. Lu Ming Dao, lalu gelombang, bola menjadi cincin penyimpanan, dan bulan musim gugur melonjak, menuju bagian luar keluarga Wu. Lu Ming adalah tamu yang dibawa kembali oleh Wu Zifeng, putra ketiga dari keluarga Wu. Secara alami, tidak ada yang menghentikannya. Lu Ming meninggalkan keluarga Wu dengan lancar. Dia mempercepat langkahnya dan menemukan tempat terpencil di mana tidak ada orang. Dia melepaskan bola. Ledakan. Saat bola dilepaskan, ada fluktuasi energi yang sangat besar. Pada saat yang sama, udara tak terbatas antara langit dan bumi menyatu menuju bola. Untungnya, inilah 9 istana surgawi Jue. Ia memiliki udara yang kuat dan tak tertandingi. Itu bahkan lebih kaya daripada Senjing yang lebih rendah, tak ada habisnya. Banyak udara diserap oleh bola, dan nafas yang keluar dari bola naik dengan kecepatan yang luar biasa. Ada 3, 4, 5. Sebentar lagi, akan ada 9 dewa. Ini. Baik Lu Ming maupun Qiu Yue terpana dengan kecepatan promosi. Kecepatan promosi semacam ini bahkan lebih cepat daripada membuat roket. Namun, Dewa 9, tidak berhenti, masih terus naik. Pada saat berikutnya, nafas bola naik lagi, menembus Dewa 9 dan mencapai kerajaan dewa setengah langkah. Namun, ini masih bukan batasnya, masih membaik. Apakah mungkin untuk mencapai kerajaan Tuhan? Lu Ming kaget dan berharap. Tidur selama ratusan tahun, sekali terbangun, dari Tuhan yang berat, berdampak pada kerajaan Tuhan. Kecepatan ini, aku takut menakuti orang sampai mati. Namun, bola menyempurnakan perunggu misterius itu, semuanya mungkin. Pada tubuh bola, cahayanya terang, kilau perunggu yang berkedip-kedip, tubuh bagian dalamnya, tampaknya mengandung energi yang mengerikan, dalam pengaruh kerajaan Tuhan. Ledakan, ledakan. Di dalam bola, terdengar gemuruh yang kuat. Setelah beberapa saat, ledakan. Nafas yang mengerikan keluar dari bagian dalam bola, dan tekanan kuat terpancar dari bola. Di bawah tekanan-tekanan ini, Lu Ming dan Qiu Yue mundur lagi dan lagi. Mereka telah mundur 10.000 meter jauhnya sebelum mereka berhenti. Tekanan Tuhan, bola benar-benar berhasil menembus. Lu Ming sangat gembira. Kekuatan bolanya sangat luar biasa, jika menerobos ke alam dewa, kekuatannya tidak tahu seberapa kuatnya. Sekarang, Lu Ming datang ke istana Jiu Jueteng, dan aku tidak tahu krisis seperti apa yang akan dihadapinya. Sekarang terobosan bola akan menjadi pembantu kuat Lu Ming. Antara langit dan bumi, energi agung terus menyatu menuju bola. Tidak sampai beberapa jam kemudian bola berhenti menyerap energi, dan nafas pada bola menjadi stabil. Keadaan pikiran raja. Lu Ming dapat merasakan bahwa kultivasi bola sangat penting di alam dewa. Setelah nafas menyatu, mata dan mulut muncul di tubuh bulat bola, menatap Lu Ming. Lu Ming, aku telah menembus kerajaan Tuhan, hahaha. Bola membuka mulutnya dan tertawa. Itu mengalir ke Lu Ming dan jatuh di bahu Lu Ming. Bisakah kamu berbicara? Lu Ming tersenyum. Ya, tidak apa-apa untuk menerobos Raja Dewa, tapi sayang sekali itu hanya Raja. Bola menghela napas. Bulan dan Lu Qiu Ming terdiam.
Ini hanya tidur. Setelah hanya beberapa ratus tahun, aku telah menembus kerajaan dewa, dan aku masih tidak puas. Jika orang lain tahu itu, bukankah itu hanya masalah kekesalan? Nah, Luming, bagaimana kamu bisa menjadi dewa rangkap 3? Apakah ini terlalu lambat? Bagaimana kamu mempraktikkannya? Kemudian, bola terbuka lagi, hampir membuat Luming keluar dari luka dalam. Kelopak mata Luming berkedut beberapa kali, dan kemudian dia berkata, ya, kamu sapi, baiklah. Aku harus bergantung padamu jika aku tidak bisa mengalahkanmu nanti. Jangan khawatir, berikan padaku. Aku merasa seperti memiliki kekuatan tak terbatas di sekujur tubuhku. Seru bola, tubuhnya yang bulat memantul di udara. Luming juga dalam suasana hati yang baik saat bola menembus alam dewa. Dia mengeluarkan banyak logam mulia dan memberikannya ke bola. Ketika bola melihat logam-logam ini, matanya bersinar, dia mengulurkan 2 tentakel, meraihnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya, terlihat seperti senyuman. Bola terbangun, dan keesokan harinya, agak meriah. Segera, 10 hari, itu ada di sini. Pada hari ini, Luming, Qiuyue, Wu Ming, dan Wu Yue bertemu dan meninggalkan keluarga Wu menuju Kema Bintang. Perkemahan bintang, juga di planet 9 Istana Surgawi Jue, cukup jauh dari keluarga Wu. Keempatnya dengan cepat terbang ke Kam Bintang. Luming, tunggu. Saat kerumunan terbang di atas pegunungan, dia memanggil dengan tatapan agak cemas. Luming melompat dalam hatinya dan segera berteriak, tunggu sebentar. Tarikan tangan kecil bulan musim gugur, berhenti. Kakak Lu, ada apa? Melihat Luming tiba-tiba berhenti, Wu Ming dan Wu Yue juga berhenti dan menatap Luming dengan heran. Luming tidak menjawab, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia bertanya tentang formula. Lao Liang, apa yang terjadi? Luming bertanya. Secara khusus, aku tidak tahu. Aku merasa energi di area depan tidak normal. Cara mengukur kata. Energi abnormal. Luming bingung. Ya, energinya tidak normal. Tidak bisa dipicu. Ini sangat kuat. Ini seperti semacam susunan besar. Cara mengukur kata. Rumus mengukur kata tidak memahami larik, tetapi sangat peka terhadap energi. Susunan besar. Luming mengerutkan kening. Ada susunan besar di gunung liar ini. Apakah ada jejak di depannya? Luming penuh imajinasi. Di depan, mungkin ada formasi besar. Luming melawan Wu Yue dan Wu Mingdao. Ada pertempuran besar, apakah itu peninggalan? Wu Ming dan Wu Yue juga. Aku tidak tahu, tapi kekuatan susunan ini luar biasa. Aku khawatir kita tidak bisa memecahkannya. Kita akan mencatat lokasinya, dan kemudian kita akan menemukan seorang ahli untuk memecahkannya. Kita akan melewatinya sini dulu. Lu Mingdao. Wu Ming dan Wu Yue mengangguk, yang merupakan cara yang relatif aman. Kemudian masa melewati area tersebut dan bergerak ke arah lain. Tapi mereka tidak terbang jauh. Di pegunungan tandus di bawah, sekelompok orang mengepung keempat orang Luming. Ini adalah sekelompok orang yang mengenakan jubah darah dan ekspresi kusam, tetapi masing-masing dari mereka memiliki kesempatan untuk membunuh dengan dingin. Subscribe Penatua. Siapa kamu? Wu Yue dan Wu Ming mengubah wajah mereka dan bersorak. Namun, orang-orang berjubah darah ini tidak memandang Wu Ming, Wu Yue, dan ekspresinya masih kusam. Sungguh menakjubkan bahwa kamu dapat merasakan susunan hebat yang kami atur dan melewatinya. Namun, kamu masih harus mati. Salah satu pria besar membuka mulutnya. Bahkan ketika dia berbicara, dia menunjukkan bahwa suaranya masih tumpul dan dingin, seolah-olah dia tidak memiliki perasaan sama sekali. Ternyata formasi itu yang kamu atur. Mata Luming dingin. Sepertinya pihak lain sudah lama menunggu mereka di sini. Untungnya, dia telah merasakan rumus mengukur fluktuasi energi yang tidak biasa, sehingga menghindari arai besar. Kalau tidak, begitu dia memasuki susunan besar yang ditetapkan oleh orang lain, itu akan sangat berbahaya. Siapa pihak lain? Luming memikirkan Qin Wuyu dan yang lainnya. Di wilayah bintang surga dinasti Qin, Luming berperang melawan Qin Wuyu dan lainnya, menindas sekelompok Tianjiao dari Jujue Tian Wangfu dan menyinggung sekelompok orang. Orang-orang itu punya alasan untuk membunuh Luming, tetapi ketika Luming datang, mereka tidak bertemu dengan Qin Wuyu dan yang lainnya. Bagaimana orang-orang itu tahu bahwa Luming akan datang? Selain itu, darah penyihir dan lainnya yang bertemu di gunung ibu kota sihir. Orang-orang itu juga punya alasan untuk membunuh Luming, tetapi pihak lain tidak tahu bahwa dia datang ke istana Jiu Jueteng. Apakah aku sudah diikuti? Hati Luming tiba-tiba tergerak, memikirkan kemungkinan ini. Ini adalah satu-satunya cara bagi keluarga Wu untuk pergi ke perkemahan bintang. Jika pihak lain tidak memperhatikan keberadaannya, bagaimana dia bisa mengatur pertempuran besar di sini? Untuk sesaat, Luming memikirkan begitu banyak ide, tetapi sisi lain sudah dimulai. Membunuh. Ketiga pria itu, dengan tatapan kusam, memegang pedang di tangan mereka dan 2 bilah cahaya. Pada saat yang sama, mereka memotong Luming. Cepat, sangat cepat, dan pada saat yang sama, tidak ada perbedaan 1 sen pun, dengan kerjasama yang mulus, ini jelas setelah pelatihan bertahun-tahun.
Jika kamu ingin membunuh teman-temanku dari keluarga Wu, kamu harus lulus ujian kami dulu. Wu Yue dan Wu Ming banyak minum. Keterampilan sihir yang mereka latih sangat istimewa. Ketika mereka melakukannya, mereka akan memacu ribuan kuda, ratusan dewa dan kuda. Mereka akan menginjak-injak musuh sampai mati. Namun, cahaya pisau dipotong, satu persatu kuda dewa dihancurkan. Dalam sekejap, ratusan dewa dan kuda semuanya melompat keluar. Wu Ming dan Wu Yue mundur dengan liar dan memuntahkan darah. Setengah langkah kerajaan, keluarga mana kamu? Wu Ming dan Wu Yue meraung bersamaan, kaget. Keduanya adalah kultivasi 8 kali lipat dari Dewa Surga. Kekuatan ilahi yang mereka kendalikan tidak diragukan lagi merupakan produk dan kekuatan ilahi. Namun, kultivasi pihak lain telah mencapai tingkat setengah langkah dari kerajaan ilahi, sepenuhnya menekan mereka. Turun dan cari jawabannya. Kedua pria parubaya itu acuh tak acuh dan membuka mulut. Mereka menembak Lu Ming lagi. Orang lain berjubah panjang dikelilingi darah untuk mencegah Lu Ming melarikan diri. Mengaum. Saat ini, Lu Ming mendengar raungan dari Dewa Kuno. Tubuhnya membengkak dan berubah menjadi tubuh Dewa Kuno. Ledakan, ledakan. Segera setelah tombak itu diguncang, ia menyapu dan menyapu cahaya pisau pihak lain. Dua pria parubaya dibawa keluar secara langsung. Seperti yang diharapkan, kekuatannya luar biasa. Ayo bertarung bersama dan buat keputusan cepat. Seorang pria berjubah panjang di samping darah minum dengan dingin. Tubuhnya berkedip dan membunuh Lu Ming. Orang lain, pada saat yang sama, juga menembak, pisau, cantik dan penuh peluang membunuh. Ini adalah pisau pembunuh, tidak ada kemewahan yang tidak perlu, tetapi cepat dan ganas, dan kekuatannya luar biasa. Kamu, tetap di belakangku. Gelombang Lu Ming, kekuatan sihir, bulan musim gugur, Wu Ming, Wu Yue 3 orang, dan kemudian senjata panjang itu mengejutkan, semburan senjata. Tusinan bayangan senjata besar, penuh dengan kekosongan, menusuk ke segala arah. Antara langit dan bumi, semburan raungan keluar. Sebanyak 12 orang berjubah darah, semuanya setengah langkah keberadaan negara Raja Dewa, dan mereka semua berlatih keterampilan sihir untuk tujuan membunuh orang. Mereka bekerja sama, dan kekuatan mereka mengerikan. Bahkan dengan kekuatan Lu Ming saat ini, akan sulit untuk dilawan. Kong! Cahaya pisau, melalui serangan Lu Ming, memotong tubuhnya, mengeluarkan suara sisi-sisi, Mars 4 warna, skala biru, dipotong terbuka, diresapi dengan darah. Serangan pihak lain sudah cukup untuk mematahkan pertahanan Lu Ming. Pergilah. Lu Ming minum dan menampilkan formula Dharma Naga ajaib. 7-9 cakar naga Dharma bergerak liar ke satu arah. Pada saat yang sama, Lu Ming melangkah keluar dan bergegas ke arah itu. Menyentuh, menyentuh. Setelah serangkaian tabrakan, beberapa orang berjubah panjang di tepi darah diserang dengan metode 9 cakar naga, dan kemudian Lu Ming mengambil kesempatan untuk keluar dari pengepungan. Setelah bergegas keluar dari pengepungan, bulan musim gugur terlindungi di belakang mereka. Lu Ming tidak keberatan. Jika kamu ingin membunuhku, tolong tetap di sini hari ini. Di mata Lu Ming, ada warna yang ganas. Dia keluar dari pengepungan, bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk tangan yang lebih baik. Bintang yang meledak. Raungan rendah datang dari mulut Lu Ming. Kemudian, kekuatan sihir di tubuh Lu Ming mengalir ke tombak dengan gila-gilaan. Sua. Tenda tombak besar meledak dari tombak dan menikam 12 orang berjubah darah. Pergi berkeliling. Seorang pria berjubah berdarah minum dengan dingin, dan 12 pria berjubah darah menunjukkan identitas aneh mereka. Tubuh mereka berkelap-kelip, menghindari serangan tombak dan terhindar dari kedua sisi tombak. Lu Ming mencibir di sudut mulutnya. Bagaimana gerakan bintang yang meledak ini dapat dengan mudah dilewati? Bang! Lu Ming berbisik. Ledakan. Tombak besar itu tiba-tiba meledak dan berubah menjadi kekuatan yang tak terhitung banyaknya. Itu menyapu ke segala arah, dan laut yang kasar menjadi umum. Itu menghancurkan 12 orang berjubah dengan darah. Tidak baik. 12 orang berjubah panjang dengan darah mengubah wajah mereka dan mundur dengan liar. Namun, mereka masih dipengaruhi oleh kekuatan yang kuat. Mereka batuk darah satu persatu dan mengalami kerusakan parah. Membunuh. Lu Ming mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Tetapi pada saat ini, wajah Lu Ming berubah dengan liar, karena dia merasa ada tekanan yang mengerikan di langit. Kemudian, kekuatan besar menekan Lu Ming. Tidak peduli untuk membunuh satu sama lain, Lu Ming mengayunkan tombak untuk menyapu ke arah langit. Pada saat ini, ditemukan bahwa di langit juga ada sebilah pisau untuknya. Ledakan. Daomang dipotong di tombak. Dalam sekejap, wajah Lu Ming berubah. Kekuatan Daomang ini begitu kuat dan menakutkan hingga sedalam samudera. Tubuh Lu Ming tiba-tiba mundur. Tombak di tangannya bergetar terus-menerus. Dia hampir tidak bisa menahannya dan terbang keluar. Dewa Raja. Lu Ming berbisik dan melihat ke langit. Di langit, ada juga seorang pria berjubah di samping darah, yang berusia sekitar 60 tahun, menginjak kehampaan dan turun dari langit. Pria ini adalah pria yang kuat di alam Raja Ilahi. Pria berjubah berdarah menatap Lu Ming dengan heran. Aku telah menerima berita bahwa kekuatan bertarung seorang pria dengan 4 dewa adalah monster.
Aku tidak mempercayainya. Biarkan mereka mencoba. Aku tidak menyangka bahwa kekuatan kamu bahkan lebih mengerikan dari yang kamu bayangkan. Sisi lain menghela nafas. Dibandingkan dengan orang lain berjubah darah, yang satu ini memiliki warna yang lebih emosional. Subscribe Penatua. Orang mati, kamu orang mati. Tiba-tiba, Wu Ming memikirkan sesuatu, wajahnya berubah sangat jelek. Aku mengerti, jadi apa? Pria berjubah kerajaan Tuhan itu mencibir. Keluarga mana yang kamu mati? Kami adalah murid inti dari keluarga Wu. Apakah kamu ingin bertarung dengan keluarga Wu jika kamu berani membunuh kami? Wu Yue banyak minum. Bunuh kalian semua. Siapa yang tahu siapa yang membunuhmu? Sisi lain mencibir. Kamu. Wu Ming dan Wu Yue pucat dengan sedikit keputusasaan. Sisi lain bahkan mengirim orang mati ke kerajaan Tuhan. Hari ini, mereka pasti akan mati. Raja 12 setengah langkah, satu Raja Dewa, pasti akan membunuh beberapa dari kami di surga dan para dewa. Karena kami sudah mati, dapatkah kamu memberitahu aku siapa yang mengirim kamu ke sini? Lu Ming memasang ekspresi putus asa dan bertanya. Nak, kami tidak akan memberitahumu jika kamu tidak harus berurusan dengan kami. Suara dingin terdengar, bukan dari pria berjubah berdarah di kerajaan ilahi yang berlawanan, tetapi dari belakang mereka Lu Ming. Lu Ming, Qiu Yue, Wu Ming dan Wu Yue mengubah wajah mereka dan dengan cepat berbalik. Entah kapan, di belakang mereka juga ada pria berjubah panjang berlumuran darah. Dia adalah pria parubaya kurus, tetapi napasnya sangat mengerikan. Raja Dewa. Itu adalah Raja Dewa lainnya, dan pihak lain benar-benar mengirimkan dua dewa. Wu Ming dan Wu Yue putus asa. Tindakan pihak lain, sangat mulus, mengirimkan dua dewa. Selain itu, ini bukan penampilan sekali pakai. Pertama, satu dikirim dan yang lainnya disembunyikan dalam kegelapan untuk memeriksa situasinya. Setelah melihat bahwa tidak ada masalah, Raja Dewa lainnya muncul. Dua dewa mengelilingi mereka satu demi satu. Selain itu, ada 12 orang kuat di kerajaan Tuhan. Lu Ming dan mereka sudah mati. Lu Ming juga berpura-pura menjadi ekspresi sedih. Dia menghela nafas dan berkata, kedua dewa itu sangat besar. Apakah kamu masih memilikinya? Keluarlah bersama. Bunuh kamu, kami orang, cukup. Bagian belakangnya kurus dan setengah baya. Sekarang kita sudah mati, bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu ingin membunuhku, untuk balas dendam atau untuk sesuatu dalam diriku? Lu Ming bertanya lagi. Dia ingin mengambil kesempatan untuk mendapatkan beberapa petunjuk dari sisi lain. Namun, kedua pria berjubah darah di kerajaan para dewa itu tidak berekspresi dan diam, dan tidak mengungkapkan informasi apapun. Namun, Lu Ming menangkap ekspresi beberapa orang berjubah di tepi darah dalam kerajaan dewa setengah langkah. Ketika Lu Ming menanyakan pertanyaan ini, beberapa orang berjubah darah yang setengah berjalan di kerajaan ilahi tanpa sadar memindai cincin penyimpanan di jari Lu Ming. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk merebut sesuatu dari Lu Ming. Dalam sekejap, Lu Ming membuat keputusan. Apa itu? Hati Lu Ming berubah. Jangan bicara omong kosong dengannya. Selesaikan tugas dulu. Di belakang, lelaki kurus dan parubaya itu minum dengan dingin, dan ada peluang mengerikan untuk membunuh. Sua. Dia memotong pada Lu Guang. Bola, itu milikmu. Lu Ming melambaikan tangannya dan bola terbang di belakangnya. Dua Raja Dewa pria yang berat, berikan padaku. Suara bola berdering di benak Lu Ming. Kemudian tubuhnya membengkak dan berubah menjadi bola logam besar dan melaju melewatinya. Bang! Cahaya pisau pihak lain dihancurkan oleh bola, dan tubuh terus bergegas menuju yang kurus dan setengah baya. Ini. Orang parubaya terkejut. Dia tidak menyangka serangannya akan dikalahkan oleh bola logam. Mati untukku. Bola itu berteriak, dan tubuh besar itu, seperti gunung, dihancurkan. Pergilah. Reaksi setengah baya tipis, kedua tangan memegang pisau, pisau dipotong. Bang! Pisau yang terpotong di badan bola tidak membelah badan bola seperti yang diharapkannya. Sebaliknya, tubuhnya bergetar hebat, mundur berulang kali, dan lengannya mati rasa. Bunuh, bunuh, bunuh. Bola itu merentangkan dua tentakel, berubah menjadi dua pedang, dan memotong dengan liar ke arah yang kurus dan setengah baya. Dalam sekejap, ratusan pisau dipotong. Perlawanan tipis dan parubaya. Dong-dong. Kedua orang itu bertabrakan terus-menerus, tetapi mereka benar-benar dikalahkan oleh orang kurus dan parubaya. Mereka mencoba yang terbaik untuk memblokir beberapa gerakan, dan mereka dipotong secara horizontal oleh bola, dan tubuh mereka terpotong menjadi dua dan hampir jatuh. Sial, bagaimana bisa? Saat ini, Lu Ming di depan negara bagian Shenwang, seolah terbangun dari mimpi. Bunuh, bunuh bocah itu. Pria kurus itu terbelah dua oleh bola dan tidak mati. Dia meraung saat ini. Mati untukku. Lu Ming di depan minuman Raja Dewa Li, dan kemudian tangan, cahaya pisau yang mengerikan, memotong ke Lu Ming. Potong bulan. Lu Ming mengacungkan senjata panjang, meledakkan semua kekuatannya, menghentikan gerakan. Bang! Lu Ming tampaknya ditabrak oleh gunung Archean.
Tubuhnya bergetar hebat. Tubuhnya setinggi ratusan meter. Dia mundur berulang kali. Dia merasakan ki dan darahnya melonjak di tubuhnya dan mengeluarkan seteguk darah. Raja ilahi jauh lebih kuat dari dewa, dan jauh lebih kuat dari alam dewa setengah langkah. Kultivasi Luming saat ini bukanlah saingan dari kerajaan dewa. Luming mundur, Qi Yue, Wu Ming dan Wu Yue diekspos di depan satu sama lain. Bunuh kalian bertiga dulu. Pihak lain minum dengan dingin, dipotong dengan pisau. Cahaya pisau yang mengerikan, merah darah, dipotong ke bulan musim gugur 3 orang. Jika kamu dipotong, kamu akan mati jika mengambil kultivasi Qi Yue. Bola. Luming meraung. Berikan padaku. Bola membuka mulutnya, lalu tubuh bulat itu dipenuhi petir. Zizi. Petir setebal satu lengan meledak dan membunuh Raja Dewa di depan Luming. Kecepatan kilat, cepat hingga ekstrim, dalam sekejap, setelah yang pertama tiba, dibombardir dengan cahaya pisau pihak lain. Dengan embusan, cahaya pisau pihak lain akan melompat keluar, dan petir akan terus membombardir tubuh pihak lain. Ah! Jeritan melengking terdengar, dan kemudian tidak ada suara. Ketika petir menghilang, hanya untuk melihat tubuh yang hangus, melayang di udara, tanpa nafas kehidupan sedikit pun, saat berikutnya, tubuh yang hangus itu jatuh ke tanah. Mati. Seorang Raja Dewa, sangat mati. Saat ini, lelaki tua kurus dan orang lain berjubah panjang dengan darah semuanya menjadi gila. Satu gerakan, bunuh Raja Dewa, kultivasi apa ini? Ayo pergi. Setengah baya kurus banyak minum, dan separuh tubuhnya mundur dengan liar, mencoba melarikan diri. Biarkan kamu pergi, mati. Suara bola terdengar dan hentikan itu. Pisau ini, dengan jejak petir. Menjerit, lelaki kurus itu melangkah ke jejak Raja Dewa sebelumnya dan dicincang menjadi kok. Raja lain, mati. 12 setengah langkah pria berjubah darah di kerajaan Tuhan tiba-tiba berubah warna dan melarikan diri ke segala arah. Tetap untukku jika kamu ingin melarikan diri. Luming minum dengan dingin dan menggunakan keterampilan Kunpeng 9 hari untuk mengejar dan membunuh lawan. Pada saat yang sama, bola juga dikejar, mulut terbuka, kilatan petir, seperti Jenderal Grid, bergegas ke depan. Subscribe Penatua. Zizi. Kekuatan petir yang dipancarkan dari mulut bola benar-benar menakutkan. Itu bergegas maju seperti jaringan listrik. 3 orang berjubah darah disapu, dan tubuh mereka langsung menjadi abu, yang kemudian dipadamkan. Pada saat yang sama, Luming mengayunkan tombak panjangnya dan mengeluarkan ribuan tombak untuk membunuh orang-orang yang ingin melarikan diri dan menghentikan tubuh mereka. Kemudian, bola mengenai lagi, dan beberapa orang tewas berturut-turut. Saat ini, Wu Ming dan Wu Yue benar-benar linglung. Situasi ini telah berbalik terlalu cepat. Awalnya, mereka semua putus asa. Sisi lain mengirimkan 12 setengah langkah orang kuat dari alam dewa, dan 2 dari mereka cukup kuat untuk membunuh beberapa pemula mereka di alam surga dengan barisan seperti itu. Mereka 100% mati. Tiba-tiba, Luowang saling melempar 2 bola. Kehidupan logam kerajaan ilahi. Wu Ming dan Wu Yue bergumam, masih belum bisa tenang. Bola, tetap hidup. Saat ini, Luming mengirimkan suara ke bola. Bagus. Bola merespons, dan kedua tentakelnya berubah menjadi 2 palu besar, dan bergegas ke atas kepala jubah berdarah, dan sebuah palu meledak. Meskipun lelaki berjubah berdarah itu mencoba melawan, kekuatannya, bagaimana menahan kekuatan bola, bahkan raja dengan level yang sama, tidak dapat menahan serangan bola. Ledakan. Pria berjubah berdarah itu, seperti meteorit, dihancurkan ke tanah, menghancurkan puncak gunung berkeping-keping. Sebuah lubang besar muncul di tanah. Pihak lain terbaring di lubang, kejang-kejang, meludahkan darah. Dia setengah mati dan sulit untuk bergerak. Kemudian, bola meluncur ke pria berjubah berdarah lainnya. Dengan penghalang Luming dan kecepatan luar biasa dari bola itu sendiri, orang-orang berjubah berdarah itu tidak bisa melarikan diri. Bang, bang. Bola dipalu satu persatu, dan 6 orang yang tersisa berjubah panjang dengan tepi darah langsung dipalu ke tanah, dan semuanya bertatakan di tanah, setengah mati. 12 setengah langkah, 2 alam, selesai. Bagaimana, Luming? Aku baik-baik saja. Bola menyusut dan terbang ke Luming di depannya, tampak seperti undangan untuk mendapatkan jasa. Ini luar biasa, ini benar-benar luar biasa. Luming memuji, dia benar-benar memuji, kekuatan tempur bola, semakin menakjubkan. Mereka yang dapat mencapai keadaan Tuhan itu sombong, dan kekuatan mereka tidak akan buruk. Namun, 2 dewa lainnya menghadapi bola, tetapi dihancurkan, tidak ada kekuatan untuk melawan. Luming berspekulasi bahwa kekuatan bola pasti bisa bersaing dengan duet umum Shenwang. Jika bola pecah dengan sekuat tenaga, ia mungkin tidak dapat bersaing dengan triple Shenwang. Tahukah kamu, di alam Raja Dewa, jauh lebih sulit untuk dilawan daripada surga, yang benar dan yang kosong. Banyak orang yang mampu bertarung melampaui level di alam para dewa dan dewa sejati tidak dapat melakukannya ketika mereka mencapai alam para dewa.
Setelah mengobrol dan tertawa dengan bola, tubuh Luming berubah menjadi seukuran orang biasa, dan melangkah keluar satu langkah dan mendarat di samping seorang pria berjubah di samping darahnya. Katakan, siapa yang mengirimmu? Katakan padaku, aku akan menyelamatkan hidupmu. Lu Mingdao. Bunuh jika kamu mau, tidak tahu sepatah kata pun dariku. Sisi lain acuh tak acuh. Kamu tidak takut mati. Suara Luming lebih dingin. Bunuh jika kamu mau. Tidak ada ekspresi atau ketakutan dalam aspek tersebut. Puff. Luming sangat lugas. Dengan jentikan jari, sebuah tombak meledak dan menembus kening pria itu dan membunuhnya. Kemudian sosok itu melintas dan muncul di sebelah pria berjubah berikutnya. Katakan, siapa yang mengirimmu? Luming melanjutkan. Dalam adegan barusan, pria itu melihat mereka semua di matanya. Namun, tidak ada jejak ketakutan di matanya. Ekspresinya kusam dan dia berkata, bunuh jika kamu mau. Tidak tahu sepatah kata pun dari mulutku. Jawab, seperti dua kacang polong. Jika kamu tidak menjawab, apakah kamu pikir aku tidak bisa menahannya? Luming bersenandung dengan dingin, dan kekuatannya mengalir keluar untuk mengendalikannya. Kemudian dia menggunakan seni pencarian jiwa untuk menemukan jawaban dari jiwa pria ini. Namun, begitu kesadaran spiritual Luming mendekati jiwa pihak lain tiba-tiba bersinar dan memancarkan gelombang yang kuat. Tidak baik. Luming terkejut, dan kesadaran rohnya dengan cepat mundur. Saat keluar, kepala pihak lain berhembus seperti semangka. Penghancuran diri. Wajah Luming suram. Dalam jiwa pihak lain, dilarang merusak diri sendiri. Begitu jiwa orang lain mendekat, jiwa pihak lain akan menghancurkan dirinya sendiri. Luming, tidak ada gunanya. Ini adalah orang mati yang dilatih oleh keluarga aristokrat yang hebat. Ada larangan penghancuran diri dalam jiwa. Tidak mungkin mencari informasi dengan cara pencarian jiwa. Pada saat ini, Wu Ming, Wu Yue dan Qiu Yue terbang, kata Wu Ming. Orang mati dilatih oleh keluarga besar. Apa keluarga besar dan orang mati terlatih? Tanya Lu Ming. Beberapa keluarga bangsawan besar di rumah Jujue Tianwang telah melatih orang mati untuk melakukan tugas tersembunyi, termasuk keluarga Wu kami. Wu Mingdao. Ya, dan orang-orang mati ini sangat rahasia sehingga mereka tidak tahu dari keluarga mana mereka berasal. Kata Wu Yue. Coba lagi. Lu Ming masih tidak mau, dan menginterogasi 4 orang yang tersisa berjubah darah. Tetapi pihak lain tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah pencarian jiwa dilakukan, jiwa pihak lain akan meledak. Akhirnya, Lu Ming tidak punya pilihan selain menyingkirkan orang-orang berjubah lainnya. Sayang sekali. Lu Ming menghela nafas. Dia punya perasaan bahwa orang-orang mati ini datang untuk sesuatu padanya. Lu Ming berspekulasi bahwa itu mungkin cincin penyimpanan iblis malam yang gelap. Jika itu benar-benar untuk cincin penyimpanan iblis malam yang gelap, kemungkinan besar ada hubungannya dengan pencurian 9 Jue Senjing. Mungkin ada petunjuk di cincin penyimpanan iblis malam yang gelap, jadi pihak lain ingin merebutnya kembali. Lu Ming terus berpikir, tetapi memiliki lebih banyak keraguan. Karena cincin penyimpanan Tuan Malam yang gelap, dia sudah memeriksanya, tidak ada yang ditemukan. Awalnya, dia ingin mencari tahu siapa yang mengirim untuk membunuhnya dari orang-orang mati ini. Jika dia bisa menemukan orang-orang di belakang layar, dia mungkin bisa menemukan pelaku sebenarnya dari pencurian Jue Senjing. Sayangnya, petunjuknya rusak. Sepertinya kita harus lebih berhati-hati di masa depan. Kali ini berkat bola. Hati Lu Ming juga diam-diam bahagia. Aku harus mengatakan, dia beruntung. Untungnya, sebelum itu, bola hidup kembali, dan kekuatan skor besar, jika tidak, dia sangat berbahaya. Lu Ming, ayo pergi ke Kam Bintang. Di Kam Bintang, yang kuat seperti awan. Tidak peduli kekuatan apa, kami tidak berani mengirim orang ke Kam Bintang untuk melakukan kejahatan. Wu Mingdao. Bagus. Lu Ming mengangguk. Kemudian keempatnya berangkat ke perkemahan bintang. Tak lama setelah keempat pria Lu Ming pergi, beberapa pria berbaju hitam muncul. Ketika beberapa orang berjubah hitam melihat mayat di mana-mana, mereka tercengang. Ada apa? Apa yang terjadi? Bahkan Raja Tuhan telah terbunuh. Bocah itu tidak begitu kuat. Seorang pria berbaju hitam meraung. Bab 2978. Kedua pria berbaju hitam itu dikejutkan oleh pemandangan di depan mereka. Apakah itu perlindungan sekte rahasia keluarga Wu? Pria lain berbaju hitam menebak. Ya, pasti begitu, keluarga Wu terkutuk. Seorang pria berbaju hitam meraung. Mereka mengira para ahli dari sekte Wujia yang diam-diam melindungi Lu Ming dan tentara mereka, sehingga semua tentara yang mereka kirim akan dihancurkan. Sekarang sudah terlambat mengirim ahli untuk membunuh. Apa yang harus aku lakukan? Ketika pihak lain memasuki Kam Bintang, tidak mudah untuk memulai. Seorang pria berbaju hitam. Kita hanya bisa melaporkan situasinya kepada atasan dan meminta Tuhan untuk membuat keputusan. Tetapi bahkan jika dia memasuki Kam Bintang, jangan berpikir itu aman. Ayo pergi. Dalam sekejap, beberapa orang berbaju hitam menghilang. Sepanjang jalan, Lu Ming lebih berhati-hati, tapi untungnya tidak ada bahaya. Tak lama kemudian,
mereka akhirnya tiba di Kam Bintang. Apakah ini perkemahan bintang? Melihat tanah tandus di depan, Lu Ming sedikit terkejut. Ini adalah ilusi. Ada pertempuran besar di depan. Ayo lanjutkan. Wu Mingdao. Mereka berempat melanjutkan dan melangkah ke tanah tandus. Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba merasakan riak di sekitar mereka. Kemudian, dua pria tua berambut putih tiba-tiba muncul. Ini Kam Bintang. Apa 4 boneka kecil di sini? Seorang lelaki tua berkata. Dua tetua, kami di sini untuk bergabung dengan Kam Bintang. Wu Ming memberi hormat dengan hormat. Oh, apakah ada fajarnya? Orang tua yang berbicara tadi terus berbicara. Lihat, Tuan. Kemudian, 4 orang Lu Ming mengeluarkan token Raja Iblis dan token Raja Iblis. Dengan lambaian tangannya, seorang lelaki tua meletakkan token di tangannya, mengidentifikasinya dengan hati-hati dan berkata, ini sertifikat salah satu ujian. Selamat bergabung dengan Kam Bintang. Setelah itu, dia melambaikan tangannya, dan ruang itu berfluktuasi, lalu sebuah pintu ringan muncul dari udara tipis. Masuk. 2 orang tua melambaikan tangan mereka. Terima kasih banyak. 4 tangan Lu Ming tergenggam, lalu melangkah ke pintu lampu. Setelah melangkah ke pintu lampu, saat berikutnya, Lu Ming dan mereka sampai di sebuah alun-alun di atas. Betapa tampangnya yang kaya. Begitu dia masuk, Lu Ming merasa bahwa udara di sini jauh lebih kuat daripada di luar. Kemudian, Lu Ming melihatnya. Di alun-alun, banyak orang berkumpul. Sepintas, ada ratusan orang. Sepertinya kita terlambat dan semua orang ada di sini. Yue Dao. Jelas, orang-orang ini, seperti Lu Ming, baru saja bergabung dengan Kam Bintang. Itu mereka. Lu Ming melirik dan melihat beberapa kenalan. Seperti pemuda berjubah darah, darah penyihir dan sebagainya. Nah, ini kamu. Usue dan yang lainnya juga melihat Lu Ming dan menatapnya dengan mata yang buruk. Haha, kita beruntung bisa bertemu lagi di sini. Lu Ming tersenyum. Haha, sudah takdir, nak. Kita lihat saja nanti. Kakak laki-laki Usue, pemuda berdarah itu berkata dengan dingin. Ini tidak sebaik kamu. Lu Ming meremehkan jalannya. Arogan. Kakak laki-laki Usue minum dengan dingin dan matanya dipenuhi dengan pembunuhan. Kami tidak bisa melakukannya di sini, dan dia bukan lawan Lu Ming, tapi ini adalah Kam Bintang. Banyak saudara laki-lakinya berada di Kam Bintang, dan Lu Ming akan terlihat baik di masa depan. Lu Ming samar-samar tersenyum dan terlalu malas untuk memperhatikan orang-orang ini. Dengan bulan musim gugur, Wu Ming dan Wu Yue menyingkir dan menunggu dengan tenang. Lebih dari 1 jam kemudian, lebih dari 10 orang tiba. Pada saat ini, cahaya dan bayangan di udara menyala, dan seorang pria berkabung muncul. Selamat datang di perkemahan bintang. Sekarang, ikutlah denganku, aku akan mengatur akomodasi untukmu. Jalan Mahan, Mai. Terima kasih Tuan. Seseorang sedang bertinju. Hei, hei. Pria Rami itu tersenyum penuh arti, lalu berbalik dan pergi, dan kerumunan itu mengikuti. Terbang di atas alun-alun, di depannya, ada puncak yang sangat besar. Puncak ini mencakup area yang sangat luas dan sangat tinggi. Setidaknya tingginya puluhan ribu zang. Jika kamu melihat dari kejauhan, kamu bisa melihat puncak gunung yang tinggi dengan gedung-gedung. Jauh, pria berkabung itu mendarat di tanah, dan orang banyak mengikutinya dan mendarat di tanah. Ambil gunung itu sebagai pusatnya, sekitar 100.000 li, adalah area inti dari Kam Bintang. Di masa depan, kamu akan berlatih dan beristirahat di jarak itu. Jalan Mahan, Mai. Ya. Banyak yang mengangguk. Juga, aku beritahu kamu, anggota baru kamu tidak bisa terbang di daerah itu, mereka hanya bisa berjalan kaki. Apakah kamu mengerti? Jalan Mahan, Mai. Tidak bisa terbang. Apakah ada susunan terlarang di sana? Seseorang bertanya. Tidak ada formasi udara terlarang. Bahkan dewa virtual bisa terbang dengan bebas, tapi aturannya adalah kamu tidak boleh terbang. Berbicara tentang ini, pria Dima berhenti sejenak, mencibir dan berkata, begitu ada yang melanggar aturan, dia akan segera dikeluarkan dari Kam Bintang dan tidak akan pernah dipekerjakan lagi. Keluar dari Kam Bintang selamanya. Banyak orang menjadi pucat. Ada aturan di Taiksu Senchao. Jika kamu ingin memasuki inti dari Taiksu Senchao, kamu harus direkomendasikan oleh Starcamp. Di masa depan, jika kamu ingin mendaki dan mendapatkan status dan ketenaran di Taiksu Senchao, kamu harus melalui langkah ini. Jika mereka dikeluarkan dari Kam Bintang, mereka akan kehilangan kesempatan untuk memasuki inti dari ziarah suci Taiksu. Tidak hanya itu, bahkan jika prestasi mereka lebih tinggi di masa depan, akan sulit bagi mereka untuk mendapatkan ketenaran dan status di Taiksu Senchao. Mereka bergabung dengan Kam Bintang dengan susah payah. Mereka tidak diizinkan untuk dikeluarkan dari Kam Bintang. Tidak bisa terbang. Banyak orang dengan tegas mengingat hal ini. Ya, ikut aku. Dengan itu, pria Dima melangkah maju. Meski tidak bisa terbang, mereka hanya bisa berjalan kaki, namun dengan prestasinya, meski berjalan kaki, kecepatannya masih secepat kilat.
Setelah beberapa saat, mereka memasuki jarak 100.000 mil gunung. Semakin dekat kamu ke gunung, semakin kuat udaranya. Bahkan, ada semacam fluktuasi luar biasa di ruang angkasa, yang dapat membuat orang merasa jernih dan aktif. Di sini, aku merasa kecepatan memahami keterampilan sihir dan berlatih seni rahasia harus lebih cepat dari sebelumnya. Aku juga, dikatakan bahwa puncak gunung, yang disebut puncak bintang, memiliki harta karun tertinggi. Ia mengirimkan gelombang yang indah setiap saat. Di bawah pengaruh fluktuasi ini, pemahaman akan menjadi lebih kuat, dan itu benar. Beberapa orang berbicara dengan suara rendah, dengan wajah bersemangat. Aku harap kamu bisa tertawa di belakang. Pria di Rami memiliki senyum. Apa maksudmu? Banyak orang saling memandang pada kata-kata pria besar berbaju Rami itu. Pria Rami tidak menjawab dan melanjutkan. Segera, mereka datang ke kaki gunung. Sua, sua. Pada saat ini, suara udara di atas kepala mereka terdengar, dan beberapa anak muda meraung melewati mereka. Ada pendatang baru lagi. Bagaimana waktu berlalu? Beberapa pemuda mengobrol. Bab 2979. Melihat beberapa anak muda terbang di atas kepala, banyak orang tampak bingung. Tuan, bagaimana mereka bisa terbang? Seorang pria muda bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka bisa terbang karena mereka hidup di atasnya. Pria Dima menunjuk ke jalan bangunan di atas gunung. Dari tengah gunung, dibangun beberapa bangunan, termasuk istana megah dan halaman yang elegan. Di atas sana, apa maksudmu? Bukankah kita tinggal di sana? Banyak anak muda yang bingung. Ya, kamu tidak tinggal di sana, karena kamu tidak memiliki kualifikasi. Jalan Mahan, Mai. Tidak memenuhi syarat, di mana kita tinggal? Seseorang bertanya. Ikut denganku. Pria di Rami tidak menjawab. Dia tersenyum dan melanjutkan. Kerumunan penasaran, diikuti oleh bau busuk saat mereka mendaki beberapa bukit. Bau. Terutama beberapa wanita, mengerutkan kening, menunjukkan ekspresi menjijikkan. Kamu tinggal di sana. Pria di Rami menunjuk ke depan. Orang bisa melihat, di depan areal yang luas, ada rumah-rumah kecil, dibangun sangat ala kadarnya, hanya dibangun dengan kayu asal-asalan. Kuncinya, di sekitar rumah kayu ini, ada padang rumput, hewan liar aneh di penangkaran. Sumber bau busuk tersebut adalah campuran kotoran dan air kencing hewan liar tersebut. Apa, kita tinggal di tempat seperti ini? Tidak mungkin, aku tidak bisa hidup. Apakah ini sampah untuk ditinggali orang? Beberapa wanita berteriak. Tidak, kamu bisa, keluar dari sini. Pria di Rami itu dingin. Beberapa wanita tutup mulut, tetapi mata mereka berputar, tampaknya sedang memikirkan tindakan balasan. Sudah kubilang, kamu harus hidup jika kamu tidak hidup. Jika kamu ingin tinggal di tempat lain, kamu tidak bisa melakukannya. Itu aturan, itu pelanggaran. Kamu akan dikeluarkan dari kamp bintang selamanya. Pria di Rami itu dingin. Beberapa wanita, termasuk beberapa pria, mengerutkan kening. Beberapa orang memang memiliki ide seperti itu sekarang. Sama halnya mencari tempat yang bersih untuk berlatih. Tetapi kamu harus hidup, itu aturan. Hampir semua orang yang dapat bergabung dengan kamp bintang sangat berbakat. Mereka mengendalikan produk dan kekuatan ilahi. Mereka adalah karakter tingkat senzi di wilayah bintang dinasti Qin. Kapan 90% orang seperti itu berasal dari kekuatan besar dan keluarga besar? Banyak orang mengerutkan kening. Mereka tidak menyangka akan tinggal di tempat seperti itu ketika mereka datang ke perkemahan bintang. Apalagi, tidak satupun dari mereka yang bergabung dengan kamu mengatakan bahwa ada aturan seperti itu. Juga, aku memperingatkanmu, aturan di kamp bintang tidak boleh dibocorkan. Sekali bocor, kamu tidak akan pernah bisa masuk ke kamp bintang. Pria hebat dengan pakaian Ma berkata lagi. Banyak wanita muda, wajah putih, banyak orang, mulut pahit. Tuan, bagaimana aku bisa tinggal di sana? Seseorang menunjuk ke bangunan di gunung. Bangunan di sini, di kaki gunung, dibandingkan dengan bangunan di lereng bukit, hanyalah sehari dan sebidang tanah. Jika kamu ingin hidup dengan itu mudah. Ini sebuah tantangan. Selama kamu mengalahkan orang-orang di atas, kamu dapat mengambil tempatmu, tinggal di sana dan berlatih, dan pada saat yang sama, kamu dapat terbang bebas di area ini. Jalan Mahan, Mai. Ini membuat mata banyak orang menjadi sangat panas. Tantangannya, selama kamu mengalahkan orang-orang yang hidup di atasnya, bisa menggantikannya. Tentunya, lingkungan bangunan di puncak gunung tidak hanya lebih baik daripada di kaki gunung, tapi juga lebih dekat ke puncak gunung. Pengaruh harta karun di puncak-puncak bintang akan lebih besar, dan pemahamannya akan lebih baik. Dan, kamu bisa terbang. Mereka bisa terbang dengan jelas, tapi tidak bisa terbang. Mereka hanya bisa melihat orang lain melihat mereka dari posisi memerintah. Perasaan seperti itu, apalagi betapa menindasnya mereka. Aku akan menantang. Seorang wanita muda berseru, tubuhnya dipenuhi dengan nafas yang kuat. Dewa 8. Wanita ini, yang memiliki 8 rekonstitusi para dewa, dan mengendalikan produk dan kekuatan ilahi.
Jika dia ditempatkan di wilayah bintang surga dinasti Qin, itu akan menjadi Tian Jiao yang tak terkalahkan. Tapi taruh di sini, sangat biasa, wajah semua orang acuh tak acuh, tidak sedikit terkejut. Di Jiu Jue Tian Wangfu, kondisi dasar Tian Jiao adalah untuk mengontrol produk dan kekuatan ilahi. Mereka yang tidak mengontrol produk dan kekuatan sihir tidak bisa disebut Tian Jiao. Aku akan menantang juga. Aku juga menginginkannya. Siapa yang tinggal di tempat seperti itu? Ada banyak teriakan. Orang-orang ini, di luar, adalah orang Tian Jiao, dari ratusan juta keberadaan, penuh percaya diri. Sekarang, kamu belum bisa menantang. Kamu harus tinggal di rumah itu selama 7 hari. Setelah 7 hari, kamu bisa menantang. Pria di rami itu dingin. Apa? Harus tinggal selama 7 hari? Apa aturannya? Tidak, aku tidak hidup, Tuan. Bisakah kamu memberi aku ruang? 7 hari kemudian, aku akan menantang diri aku sendiri untuk hidup di sana. Banyak orang meratap. Tidak, kamu bisa. Silakan kembali dan tinggal di istanamu. Ma berpakaian pria besar dengan ringan, lalu melangkah maju. Mereka yang melolong, banyak mendesah, hanya bisa menahannya terlebih dahulu. Jangan bicara omong kosong, ikutlah denganku. Kamu dapat memilih satu kamar dan menyelesaikannya dalam satu batang dupa. Jika kamu belum memilih satu demi satu batang dupa, aku akan membawanya pulang sendiri. Jalan Mahan, Mai. Orang-orang berkeluh kesah, baru bisa ikutan, mulai memilih kamar. Beberapa orang ingin memilih kamar yang jauh dari peternakan dan bau, tetapi mereka kecewa. Kamar-kamar ini, dibangun di tengah peternakan, sama. Mereka semua bau. Bulan musim gugur, apakah kamu masih terbiasa? Lu Ming melihat bulan musim gugur. Jangan khawatir, Tuan Muda. Bulan musim gugur bukannya tanpa penderitaan. Bulan musim gugur tersenyum. Baiklah, pilih satu. Setelah 7 hari, Tuan Muda akan membawamu untuk hidup. Lu Ming tersenyum. Kemudian, Lu Ming, Qiu Yue, Wu Ming, Wu Yue dan yang lainnya memilih satu. Setelah sebatang dupa, semua orang menemukan kamar untuk ditinggali. Pria rami itu tertawa dan pergi dari sini. Lu Ming memasuki ruangan. Kamarnya sangat sederhana. Hanya ada tempat tidur dan meja kayu. Di kamar, ada bau busuk. Dengan sifat Lu Ming, dia tidak bisa menahan cemberut. Menghembuskan napas, Lu Ming duduk bersila dan berlatih dengan tenang. Tidak masalah jika 7 hari akan segera berakhir. Tetapi beberapa orang tidak dapat menahannya. Sebelum hari itu tiba, terdengar gemuruh. Sialan, tempat macam apa ini? Setelah 7 hari, aku harus membunuhnya. Aku akan membunuhnya juga. Beberapa orang meraung dan suara mereka bergema di daerah itu. Banyak orang menyukai senyum Lu Ming. Tapi apakah itu benar-benar mudah untuk membunuh? Aku khawatir itu tidak mudah. Karena dia baru saja mengamati bahwa sebelum mereka pindah, masih banyak rumah kayu seperti itu yang semuanya ditempati orang. Orang-orang itu, rupanya, pernah bergabung dengan Star Camp sebelumnya. Orang-orang yang bergabung sebelumnya masih tinggal di sini, jadi tidak mudah membunuh mereka. Bab 2980. Di masa lalu, banyak orang tinggal di langit. Tian Jiao, yang bisa masuk ke kamp bintang, lumayan. Jika begitu mudah untuk dibunuh, orang-orang itu akan terbunuh. 7 hari, dalam sekejap. Ketika hari ke-8 tiba, suara itu menyebar ke seluruh area. Bunuh, aku ingin hidup di atasnya. Aku sudah muak dengan tempat ini. Kemudian, sederetan sosok, di sepanjang jalan pegunungan, menuju puncak bintang dengan terburu-buru. Kakak Lu, Nona Qiu Yue, ayo pergi dan lihat. Wu Ming dan Wu Yue datang ke tempat kejadian. Bagus. Lu Ming mengangguk dan bergegas ke jalan gunung bersama Qiu Yue. Haha, orang-orang baru ini akan menantang. Di beberapa rumah kayu, beberapa sosok keluar. Orang-orang ini adalah orang tua yang bergabung dengan kamp bintang sebelumnya. Aku baru saja bergabung. Aku bangga dengan diri aku sendiri. Aku tidak tahu ketinggian bumi. Sangat menyenangkan untuk ditonton. Ayo pergi dan lihat, kamp bintang sudah lama tidak sibuk. Beberapa anggota lama dari kamp bintang tertawa sesuka hati, mengikuti di belakang dan mendaki gunung. Puncak bintang sangat tinggi, bahkan jika setengah jalan mendaki gunung, itu lebih dari 100.000 zang. Tapi bagi Lu Ming dan yang lainnya, itu adalah arti kecil. Tak lama kemudian mereka sudah berada di tengah bukit. Di lereng bukit, ada banyak halaman lain yang penuh udara, harum bunga, menyegarkan, dan di kaki gunung, itu adalah hari dan tanah. Mata banyak orang bahkan lebih panas, bersumpah kali ini, mereka harus merebut halaman lain. Orang-orang di halaman, keluar dari sini. Seorang pemuda yang kuat adalah yang paling mendesak. Dia muncul tepat di depan halaman lain dan meraung. Orang macam apa yang berteriak, mencari kematian. Di halaman lain, ada suara dingin. Kemudian, pintu terbuka dan seorang pemuda yang dingin keluar. Mata pemuda yang dingin itu menyapu Lu Ming dan yang lainnya, dan jatuh pada pemuda yang kuat itu, menunjukkan sedikit rasa jijik dan berkata, pendatang baru. Bagaimana dengan pendatang baru? Aku katakan,
aku suka rumah sakit kamu yang lain, sekarang tantang kamu, beranikah kamu bertarung? Jika kamu tidak berani, keluarlah dari sini. Orang muda yang kuat minum, wajah percaya diri. Tantang aku, haha, bagus sekali, ayo pergi. Jika kamu bisa mengalahkanku, kamu bisa mengambil halaman lain ini. Pria muda yang keren itu bersikap santai, dan sepertinya sama sekali tidak memperhatikan pemuda yang kuat itu. Sombong, surga mengguncang gajah suci, tekan untukku. Orang muda yang kuat minum, menghembuskan nafas yang kuat. Dewa 8. Budidaya anak muda yang kuat telah mencapai 8 tingkat dewa dan dewa. Tak perlu dikatakan, kekuatan ilahi juga merupakan produk ilahi. Dengan dilepaskannya kedua telapak tangan pemuda sakti itu, seekor gajah raksasa muncul, berdiri tegak dan berdiri tegak, menginjak-injak pemuda yang kejam itu. Yah, itu hanya pertunjukan. Pria muda yang dingin itu membuka mulutnya dengan dingin, dan tubuhnya tiba-tiba melintas seperti Bosyauk. Mendesis. Kemudian pemuda yang dingin itu melambaikan tangannya dan mencakar. Cakarnya, dibandingkan dengan gajah raksasa, sangat kecil, tetapi ketika cakar itu mencengkeram gajah, mereka mengeluarkan kekuatan yang mengerikan. Menyentuh. Itu adalah gajah raksasa yang langsung meledak. Bagaimana mungkin? Pria muda yang kuat itu terkejut. Dia tidak menyangka bahwa skill uniknya akan dipatahkan dengan mudah. Sua. Setelah pemuda bengis itu mengalahkan gajah raksasa itu, ia mempertahankan bentuk tubuhnya. Dalam sekejap, dia muncul di atas pemuda yang kuat dan menangkapnya di udara. Wajah pemuda yang kuat itu berubah dengan liar, tinjunya mengayun penuh, dan suara nyanyian gajah terus terdengar. Dia ingin mengerahkan gajah raksasa itu lagi untuk melawan pemuda yang dingin itu. Namun, di tangan pemuda yang dingin itu, ledakan kekuatannya sangat tajam dan menembus, dan gajah raksasa itu hampir tidak terbentuk. Apalagi pertahanan anak muda yang kuat sama rapuhnya dengan tahu di tangan anak muda yang dingin. Puff! Cakar pemuda yang dingin itu, cengkeraman berat di bahu pemuda yang kuat itu. Pria muda yang kuat itu berteriak, tulang bahunya patah, dan buih darah dari tulang itu beterbangan. Kemudian, pemuda yang tidak berperasaan itu menjabat tangannya dan menghancurkan pemuda yang kuat itu dengan keras ke tanah. Ledakan. Tanah bergetar sebentar, dan pemuda yang kuat itu berteriak. Tubuhnya memantul seperti bola, lalu jatuh dan tergeletak di tanah, kejang-kejang terus-menerus. Dia terluka parah. Banyak orang mengambil napas dingin. Daya juang anak muda yang kuat sama sekali tidak lemah. Di antara mereka yang bergabung dengan Kam Bintang kali ini, mereka pasti berada di atas level menengah. Namun, di tangan anak muda yang dingin, mereka rentan. Dewa 9, kultivasi pihak lain, telah mencapai Dewa 9. Orang-orang yang tidak tinggal di halaman lain ini adalah kultivasi Dewa 9 kali lipat. Pikirkan di sini, ekspresi wajah banyak orang sangat jelek. Jika orang-orang yang tinggal di sini semuanya memiliki pencapaian dalam 9 tingkat dewa, orang-orang yang berada di bawah 9 tingkat dewa pada hari itu tidak akan dapat menantang mereka. Bukankah butuh waktu lama untuk tinggal di kaki gunung? Memikirkan bau busuk di kaki gunung, banyak orang yang mual dan hampir memuntahkannya. Bagaimana itu bisa terjadi? Brengsek. Banyak orang mengaum dan merasa dingin di hati mereka. Tuhan 9 berat, apakah sesederhana itu? Seberapa naif? Beberapa anggota lama mencibir. Siapa lagi yang ingin menantangku elang dingin? Cepatlah, aku tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan bersamamu. Pria muda yang tidak berperasaan itu melihat ke seluruh pemandangan dan berkata dengan dingin. Namanya, Leng Ying, sama seperti namanya. Banyak orang saling memandang, dalam ukuran kekuatan mereka sendiri, akhirnya tak berdaya menggelengkan kepala. Jika kekuatan juang tidak bisa melampaui anak muda yang kuat, itu hanya mencari pelecehan. Aku akan melakukannya. Pada saat ini, suara nyaring terdengar, seorang pemuda berjubah hitam keluar. Pria itu membawa pedang panjang, seperti sarung pedang. Itu dia. Mata Luming bergerak, dan mengenali pria ini. Dia adalah salah satu dari 4 dewa dan 9 Tianjiao berat yang menyerang Raja Iblis Malam yang gelap di Mordusan, seorang ahli pedang. Ini Suedong. Dia akan melakukannya. Suedong memiliki kultivasi surga dan Tuhan, dan dia juga seorang praktisi pedang. Dia memiliki kesempatan untuk mengalahkan lawan. Melihat tangan Suedong, mata beberapa orang berbinar. Jika Suedong bisa mengalahkan satu sama lain, itu akan memberi mereka banyak harapan. Aku juga ingin mengalahkan yang biasa. Seorang anggota lama mencibir. Suedong, yang juga Dewa Langit, juga terkenal dengan serangannya. Bagaimana kamu tahu bahwa Suedong tidak bisa mengalahkan Leng Ying? Seorang anggota baru di jalan. Ketidaktahuan, lihat saja dan lihat. Cara yang diremehkan anggota lama. Ayo pergi, keluarkan trik terbaikmu, atau kamu tidak akan memiliki kesempatan saat aku melakukannya. Mulut dingin elang dingin, bahkan di hadapan Suedong, masih merupakan wajah penghinaan. Kong. Suedong sangat langsung, jadi dia bergerak langsung. Pedang keluar dari sarungnya, cahaya pedang yang terang dan tajam memotong kekosongan dan menebas elang yang dingin. Bab 2981.
Pedang Suedong sangat tajam. Dalam sekejap, itu memotong kekosongan dan membunuh dada elang yang dingin itu. Namun, di hadapan Suedong serangan mengerikan tingkat yang sama Tianjiao ini, wajah elang dingin, masih dengan ekspresi santai. Dia mengulurkan tangan dan mencakarnya. HISHI. Suara tajam memecah udara terdengar, dan kaki elang yang dingin itu benar-benar berubah menjadi cakar elang dan menangkap pedang Suedong. Kong! Saat berikutnya, cahaya pedang Suedong benar-benar pecah. Sesosok dengan cepat mundur ratusan meter, dan akhirnya berdiri kokoh. Orang yang mundur adalah Suedong, tapi tubuh Leng Ying diam. Banyak orang terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Suedong dan Leng Ying sama-sama dewa surga. Namun, Suedong melihat kultivasi pedang panjang dengan menyerang, dan dia dipukul mundur oleh Leng Ying di depannya. Apa masalahnya? Mata Suedong juga bermartabat. Nafasnya lebih kuat, dan roh pedangnya menembus langit. Ki pedang halus yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di sekelilingnya. Lone Star menghancurkan pedang. Suedong mengeluarkan raungan rendah. Pedangnya keluar lagi dan meledakkan ki pedang yang tak terhitung jumlahnya. Tapi saat berikutnya, pedang ki yang tak terhitung jumlahnya memadat dan berubah menjadi cahaya pedang setebal gunung, dan memotong elang yang dingin. Apakah kamu menggunakannya? Sedikit seperti itu. Suara dingin elang yang dingin terdengar, dan kemudian tubuh elang yang dingin itu membubung ke langit, dan kekuatan sihir beroperasi seolah-olah telah sepenuhnya diubah menjadi elang, dan sayapnya seperti bilah pisau. Ledakan, ledakan. Energi kekerasan, berdampak satu sama lain, untuk merangsang ribuan lapisan gelombang energi. Dalam sekejap, ada ratusan ledakan. Akhirnya, cahaya pedang bergetar dan pecah berkeping-keping di udara. Kemudian, elang ilahi melintas. Kemudian, sesosok menjerit dan mundur. Ledakan. Tubuh Suedong, terpukul keras di gunung, memuntahkan darah. Aku melihat, dadanya, robek terbuka, ada beberapa lubang darah, jelas dengan retakan cakar elang. Hilang. Suedong, 9 pendekar pedang berat Dewa Langit, dikalahkan hanya setelah 2 jurus. Mengapa? Banyak anggota baru yang pucat dan sulit dipercaya. Dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama, dia juga mengendalikan kekuatan sihir. Mengapa Suedong kalah telak? Itu adalah kekuatan dewa. Kekuatan dewanya mendekati tahap membangkitkan faktor aslinya. Tiba-tiba, seseorang berteriak. Apa? Faktor asli? Seseorang berseru. Namun, beberapa dari mereka mengalami kerugian. Apa faktor asalnya? Apa faktor asalnya? Luming berbisik, yang belum pernah dia dengar. Kakak Lu, apakah kamu tidak tahu faktor asalnya? Luming menatap Luming Dao. Aku tidak tahu, saudara Wu, apa faktor aslinya? Luming mulai menggelengkan kepalanya dan kemudian bertanya. Faktor asal adalah asal mula dari sejenis kekuatan dewa. Sejak awal kekuatan dewa, saudara Lu harus tahu bahwa alam semesta telah lama terbagi menjadi 2 zaman. Luming Dao. Aku tahu, 2 era, yang paling awal adalah zaman dewa pertama, dan yang terakhir adalah era istana surgawi. Luming mengangguk. Dia telah melihat ini di buku-buku kuno. Sejarah panjang alam semesta dapat dibagi menjadi zaman Tuhan dan zaman istana surgawi. Di zaman Tuhan yang pertama, alam semesta mulai terbuka, dan ada banyak makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya di antara langit dan bumi. Seperti keluarga dewa kuno, juga merupakan salah satu dewa asli. Sekarang, ini adalah akhir dari era Tiamong. Di zaman dewa pertama, makhluk kuat yang lahir di surga dan bumi secara alami mengendalikan kekuatan ilahi. Semua jenis kekuatan ilahi yang berbeda sangat kuat. Mereka disebut kekuatan ilahi asli, yang tidak sebanding dengan kekuatan ilahi saat ini. Luming Dao. Tidak bisakah kamu melakukan sesuatu yang ajaib? Tanya Luming. Tidak, itu jauh sekali. Tidak ada perbedaan antara kualitas Mingwu dan kekuatan dewa. Belum lagi awal zaman dewa, bahkan di masa-masa awal era istana surga, kekuatan dewa juga merupakan kekuatan dewa yang paling dasar. Namun, mereka yang berlatih memiliki beberapa kekuatan dewa bawaan dan terkendali, yaitu kekuatan ilahi kekuatan. Hanya saja seiring berjalannya waktu, aura alam semesta semakin lemah, dan asalnya menjadi semakin langka. Para praktisi tersebar di seluruh alam semesta. Oleh karena itu, semakin sulit untuk mengontrol kualitas tinggi kekuatan ilahi. Di masa depan, itu telah berevolusi menjadi kekuatan ilahi produk suci, kekuatan ilahi pinuang dan kekuatan ilahi biasa. Luming adalah pria dari keluarga besar. Dia tahu banyak tentang sejarah alam semesta. Luming terkejut. Tanpa diduga, di masa-masa awal era Tiamong, kekuatan dewa yang dikendalikan oleh seorang kultivator adalah kekuatan dewa. Tapi apa hubungannya dengan faktor asli kekuatan dewa? Luming tidak berbicara, menunggu kata-kata Luming. Benar saja, Luming melanjutkan, tegasnya, kekuatan ilahi, kekuatan raja dan kekuatan ilahi biasa semuanya adalah kekuatan ilahi yang tidak memenuhi syarat. Potensi kekuatan ilahi ini sangat terbatas. Itu sudah menjadi batas untuk mengolahnya menjadi ranah raja ilahi. Tidak mungkin untuk terus menerobos mereka. Alasannya adalah kekuatan ilahi ini tidak mungkin membangkitkan faktor asli.
hanya kekuatan ilahi yang dapat membangkitkan faktor asli. Faktanya, setiap jenis kekuatan suci berevolusi dari kekuatan dewa asli pada awalnya. Dalam analisis terakhir, setiap jenis kekuatan dewa dapat menemukan kekuatan dewa asli yang sesuai. Oleh karena itu, selama kita terus membangkitkan faktor asli, pada akhirnya, kekuatan supernatural dapat diubah menjadi kekuatan ilahi asli yang sesuai, mengendalikan asal dengan kekuatan tak terbatas. Wu Mingdao berbicara tentang ini, matanya menunjukkan nyala api. Lalu bagaimana kita bisa membangkitkan faktor aslinya? Lu Ming bertanya lagi. Hatinya terbakar. Pengetahuan ini, Jing Yu tidak meninggalkan, surga dan bumi Wandao Jue juga tidak mencatat. Untuk memahami dan menggunakan, hanya dengan terus-menerus memahami dan menggunakan produk dan kekuatan ilahi yang berada di bawah kendali, dan ketika kita mencapai tingkat tertentu, secara alami kita akan dapat membuka faktor aslinya. Wu Mingdao. Jadi Hawk yang dingin telah menyalakan faktor aslinya. Lu Mingdao. Tidak mungkin, faktor aslinya tidak mudah dibuka. Sangat sulit untuk dibuka. Aku khawatir tidak satu pun dari 100 talenta yang mengendalikan produk dan kekuatan ilahi dapat membukanya. Kecuali kultivasi mencapai tingkat atas Raja Dewa, kemungkinannya akan lebih besar. Aku memperkirakan bahwa Lang yang dingin hanya akan membuka faktor aslinya, tetapi meskipun demikian, kekuatan sucinya akan menjadi sangat kuat dan kuat. Wu Mingdao. Lu Ming mengangguk dan secara kasar memahami faktor asli dari kekuatan ilahi. Tampaknya pemahamannya sebelumnya tentang kekuatan suci salah. Ada potensi besar untuk setiap jenis keajaiban. Sepertinya aku telah mengambil jalan yang salah untuk berlatih sekarang. Lu Ming berbisik. Ada 10 jenis kekuatan ilahi di tubuhnya, tetapi hanya 2 jenis kekuatan ilahi. Menurut Wu Ming, selain kualitas dan kekuatan ilahi, produk suci, produk raja, dan kekuatan ilahi biasa tidak lengkap dan memiliki potensi terbatas. Bab 2982. Selain kualitas dan kekuatan ketuhanan, potensi kekuatan ketuhanan lainnya terbatas, dan mereka tidak dapat membangkitkan faktor aslinya. Tidak ada artinya untuk terus berlatih, dan itu hanya membuang-buang waktu. Tampaknya kita perlu menemukan peluang untuk mengolah seni sihir dan metode sihir yang mirip dengan kekuatan suci, dan kemudian mengintegrasikan api suci itu ke dalam api suci dari kekuatan suci. Lu Ming berpikir. Selama kamu mengolah atribut serupa dari produk dan kekuatan ilahi, produk suci itu, produk king, biasa, dapat menyatu. Tentu saja, Lu Ming juga bisa membubarkan dirinya, tapi itu akan sia-sia. Untuk setiap jenis kekuatan sihir, Lu Ming menghabiskan banyak kerja keras. Kam Bintang, sebagai tempat berkumpulnya Tian Jiao di rumah Jiu Jue Tianwang, tidak boleh kekurangan produk ajaib dan seni sihir. Lu Ming berpikir. Ada beberapa jenis seni sulap dan metode sulap di wilayah Qin Tianxing. Tidak ada kekurangan seni sihir dan metode sihir di Istana Surgawi Jiu Jue. Bagaimanapun, salah satu dari Tian Jiao di sini adalah keberadaan mengendalikan produk dan kekuatan ilahi. Sebagian besar Tian Jiao dibudidayakan dengan produk sihir dan metode sihir. Lu Ming dan Wu Minghe sedang berbicara, dan yang lainnya juga berbicara. Mereka memandang Leng Ying dengan kagum. Lang dingin, meski belum membangkitkan faktor asli dari kekuatan ilahi, tetapi juga dekat, tak terkalahkan pada level yang sama. Tidak heran Sue Dong dikalahkan dengan sangat buruk. Siapa yang menginginkan rumahku yang lain? Ayo, jangan buang waktuku. Mata Lang dingin menyapu kerumunan, dan tersapu oleh mata tajam Lang dingin, banyak orang tidak bisa membantu tetapi menundukkan kepala. Tidak ada yang pergi berperang. Kekuatan Sue Dong benar-benar yang terbaik di antara anggota baru ini. Bahkan dia tak terkalahkan, orang lain mencari pelecehan. Aku tidak percaya orang-orang yang tinggal di sini begitu kuat. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, dan mata banyak orang menjadi cerah kembali. Ya, mungkin nasib buruk mereka untuk memilih yang kuat. Mungkin bukan orang lain yang memiliki prestasi seperti itu. Sua. Dalam sekejap, seorang pemuda datang ke halaman lain. Apakah kamu akan menantangku? Pemilik halaman lain ini sudah terganggu oleh kebisingan di luar. Dia bersandar malas di pintu dan bertanya. Bagus, rumah sakitmu yang lain, aku menyukainya. Tantangan Yutrot, penuh dengan semangat 9 nafas berat. Ini jenius tidak kurang dari Sue Dong. Ayo pergi. Cara pemalas pemuda pemalas. Lompat tinju guntur. Tantangan pemuda, tinju, gemuruh, getaran kosong, luar biasa kuat. Namun, setelah beberapa gerakan, guntur pecah, dan pemuda yang menantang melangkah ke jejak Sue Dong dan terluka parah. Gagal lagi. Betapa kuatnya, kekuatan orang ini juga dekat dengan kebangkitan asal-usul faktor kekuatan ilahi keberadaan. Seseorang berseru. Lainnya, pucat. Apakah orang kedua begitu kuat? Mereka yang tidak hidup di dalamnya semuanya begitu kuat, apakah mereka semua dekat dengan faktor kekuatan kebangkitan yang asli? Hari ini, tidak ada yang diharapkan untuk berhasil dalam tantangan. Aku tidak percaya, terus. Teriak seseorang dan terus mencari orang lain untuk ditantang. Tetapi fakta telah membuktikan bahwa mereka benar. Tian Jiao, yang tinggal di sini, memiliki kekuatan yang luar biasa.
Mereka semua dekat dengan keberadaan faktor kekuatan ilahi yang asli, menghancurkan mereka. Akhirnya, tidak ada yang terus menantang. Haruskah kita selalu tinggal di sana? Tidak, aku akan pulang. Ada lolongan, tentu saja, tetapi tidak ada yang benar-benar ingin pulang dan berhenti. Jika kamu mundur karena alasan seperti itu, bahkan jika kamu kembali ke keluarga kekuasaan kamu sendiri, kamu akan dibenci, dan kamu tidak akan pernah bisa menonjol. Lebih baik berlatih keras dan mencoba membangkitkan faktor kekuatan dewa asli sesegera mungkin, atau memasuki kondisi Shenhuang sedini mungkin, sehingga kita dapat membunuh mereka. Ya. Banyak orang menghela nafas, dan akhirnya mengerti langit berbintang yang mengerikan. Beberapa orang, mereka ingin kembali. Kamu, tunggu sebentar. Tiba-tiba, suara dingin terdengar, hembusan napas, menyebar ke sisi Luming, dan akhirnya jatuh di bulan musim gugur. Ya. Luming mengerutkan kening. Penguasa nafas adalah yang pertama ditantang, Leng Ying. Saat ini, mata elang yang dingin berkelap-kelip dengan api jahat, sepasang mata elang menatap bulan musim gugur. Ledakan. Nafas bulan musim gugur pecah. Aku ingin mematahkan penindasan napas elang dingin, tetapi aku tidak berhasil. Apa yang kamu inginkan, orang ini? Beberapa orang tergerak. Gadis ini, kamu tidak harus turun. Tinggal di halamanku yang lain. Aku hanya butuh seorang gadis pelayan. Cold Eagle ringan, suara itu mengungkapkan rasa perintah. Siapa yang mau menjadi gadis pelayanmu, mimpi? Perjuangan bulan musim gugur. Kamu menolak. Mata elang yang dingin memancarkan seutas benang dan berkata, jika kamu tinggal di sini, kamu tidak harus tinggal di tanah bau di bawah. Terlebih lagi, ketika aku bebas, aku juga akan menginstruksikan kamu untuk berlatih. Ini apakah ciptaanmu yang hebat, mengerti? Cold Eagle menatap bulan musim gugur. Adapun Luming, Wu Yue dan Wu Ming, dia mengabaikan mereka secara langsung. Banyak orang memandang bulan musim gugur dengan kasihan. Leng Ying berkata bahwa suara tinggi sebenarnya tidak lebih dari keindahan bulan musim gugur, ingin mengambil bulan musim gugur sebagai milik mereka, tetap bermain dengannya. Namun, bulan musim gugur memang luar biasa, dan anak muda lainnya juga bersemangat. Menyentuh. Saat ini, Luming melangkah keluar dan mendarat di depan Qiu Yue. Tanah berguncang sebentar, dan embusan elang dingin dikalahkan. Ya. Mata elang yang dingin memancarkan sinar pembunuhan, dan akhirnya jatuh pada Luming. Nak, apakah kamu ingin mengurus urusanmu sendiri? Cara dingin elang dingin. Apa masalahnya? Dia wanitaku, katamu, apakah ini bisnis? Luming berkata dengan ringan. Wanitamu. Mendengar ini, mata Leng Ying menjadi lebih sejahtera, dan berkata, wanita cantik seperti itu telah jatuh ke tanganmu. Benar-benar keterlaluan, itu membuatku sangat tidak bahagia. Kemudian, Luming berkata dengan ringan. Kalau begitu, maka aku akan menyia-nyiakan matamu. Elang yang dingin minum dengan dingin, dan tubuhnya berkedip, dan meledak ke arah Luming. Dua jari, seperti dua lembing, menembus mata Luming. Ledakan. Pada saat yang sama, Luming memicu 4 kali kekuatan tempur dari formula pertempuran. Tombak panjang muncul diam-diam di tangan Luming. Tombak bergetar dan 2 tombak meletus. Bang, bang. Tombak dan jari elang yang dingin bertabrakan, dan 2 raungan meletus. Tubuh Luming mundur beberapa langkah. Namun, bentuk tubuh elang yang dingin juga melayang kembali. Apakah itu diblokir? Di tepi, yang lain terkejut. Kecuali Wu Ming dan Wu Yue, sulit bagi orang lain untuk percaya bahwa Luming dapat memblokir serangan elang dingin dan menangkisnya. Luming hanyalah seorang pria dengan 4 dewa. Dengan baik. Cold Eagle sendiri, juga menunjukkan warna kejutan. Dia tidak menyangka, dewa 4 orang, bisa mengeluarkan kekuatan yang luar biasa. Bab 2983. Nak, sedikit kekuatan, tapi aku hanya menggunakan 20% dari kekuatanku. Sekarang, biarkan kamu melihat kekuatanku yang sebenarnya. Elang yang dingin minum, dan momentumnya melonjak dengan liar. Di antara gerakan kekuatannya, dia membentuk seekor elang besar di sekeliling tubuhnya. Ga. Teriakan Bosyok terdengar, elang dingin menuju Luming, cakarnya patah, genggaman ke Luming. Bukan hanya kamu yang tidak menggunakan kekuatan penuhmu. Luming minum dengan dingin, dan tenggorokannya mengeluarkan raungan rendah. Kemudian tubuhnya membengkak tajam dan berubah menjadi dewa kuno berwarna hijau setinggi ratusan meter. Bersenandung. Tombak itu bergetar dan tersapu keluar dari gunung, seolah-olah ada angin kencang. Saat berikutnya, cakar elang yang dingin, tersangkut di tombak besar Luming. Ledakan. Cakar elang tersangkut di tombak, dan terdengar raungan keras, suara gesekan yang keras, dan percikan api menyembur ke segala arah. Keduanya bertarung satu sama lain selama beberapa menit. Tombak itu bergetar dan menyusut kembali. Namun, tubuh elang yang dingin itu juga mundur dengan tajam. Itu telah mundur selama puluhan ribu meter sebelum dapat berdiri kokoh. Salah satu tangannya, dengan punggung telentang, sedikit gemetar agar tidak terlihat. Matanya penuh dengan kengerian. Kekuatan Luming benar-benar di luar dugaannya.
Sungguh kekuatan yang mengerikan. Yang lain juga terkejut. Beberapa anggota lama, bahkan yang tinggal di puncak bintang, terkejut melihat Luming. Luming, tidak ada yang bisa memikirkannya. Tubuh roh kuno, ini adalah tubuh roh kuno. Tanpa diduga, orang ini telah melatih tubuh roh kuno hingga suhu setinggi itu. Sungguh menakjubkan. Yang lebih menakjubkan adalah dia hanya Dewa 4. Ada banyak pembicaraan. Aku tidak menyangka bahwa di antara orang-orang baru ini, ada kebanggaan yang begitu kuat di surga. Aku tidak menyangka di antara anggota baru kali ini, kamu begitu sombong, dan kekuatanmu lumayan. Mengingat kekuatanmu, aku tidak akan peduli dengan urusan hari ini. Kamu pergi. Cold Eagle membuka mulutnya, selesai dan melambai. Apakah kamu tidak peduli? Hehe, aku tidak mengatakan aku tidak peduli. Luming mencibir. Untuk memindahkan wanitanya, Luming tidak dengan mudah melepaskan rencana masing-masing. Apa yang ingin kamu lakukan? Wajah Elang dingin, suram. Halamanmu yang lain, aku menyukainya. Sekarang, ambil barang-barangmu dan keluar dari sini. Saluran dingin Luming. Luming sedang memikirkan siapa yang akan ditantang, tetapi Leng Ying mengambil inisiatif untuk menantangnya. Ayo lakukan. Nak, kamu tidak perlu bersulang atau tidak makan atau dihukum. Elang dingin minum dingin, bunuh kesempatan dingin. Aku suka makan anggur berkualitas, lalu kenapa? Jika tidak, aku akan membiarkanmu pergi. Luming minum dengan dingin dan melangkah menuju elang yang dingin. Tombak besar ditekan ke puncak Gunung Tai. Mencari kematian, elang yang dingin meraung, dan seekor elang besar berkumpul di sekelilingnya, membawa tubuhnya ke langit dan membunuh Luming. Ledakan. Kedua kalinya mereka bertabrakan, langit berguncang, ribuan energi berterbangan. Bentuk tubuh Luming sedikit bergetar, tetapi tubuh elang yang dingin itu sedang terburu-buru untuk mundur. Apakah ini kekuatan yang akan membangkitkan faktor kekuatan ilahi yang asli? Sungguh menakjubkan. Hati Luming berubah. Dia merasa bahwa kekuatan elang dingin sangat luar biasa, dan kekuatan serangannya sangat kuat. Dia hampir mengalahkan kekuatan sucinya. Jika dia tidak memiliki 10 jenis kekuatan ilahi, dan dengan restu dari formula perang, jika tidak, akan sulit untuk dilawan. Datang lagi. Luming minum dan terus membunuh elang dingin itu. Menyentuh. Luming melangkah ke dalam kehampaan. Dengan setiap langkah, 9 cakar naga terbang keluar. Setelah 7 langkah, 7-9 cakar naga berkumpul dan membunuh elang dingin itu. Pada saat yang sama, Luming terbelah dengan tombak panjangnya, dan menampilkan bentuk kedua membunuh dunia dengan 3 serangan, memotong bulan. Pada saat yang sama, skill sihir dan skill rahasia bekerja pada saat yang bersamaan. Serangan yang mengerikan, seperti ombak, berguling ke arah elang yang dingin. Elang bersinar di dunia. Elang yang dingin meraung, dan bulu tumbuh di kulitnya, yang membuat elang yang dia ubah menjadi lebih kuat. Dua orang dalam konfrontasi kosong, tabrakan terus-menerus, dalam sekejap, dalam puluhan gerakan perang. Elang dingin, atau musuh. Seseorang berbisik. Dalam pertempuran antara Leng Ying dan Luming, Leng Ying jatuh melawan arah angin dari awal hingga akhir dan ditekan oleh Luming. Kehilangan adalah sesuatu yang cepat atau lambat, dan itu akan cepat. Benar saja, Leng Ying bertarung dengan Luming selama puluhan gerakan, dan ditembak oleh Luming. Satu sayap elang yang dia ubah runtuh. Wajah elang dingin sangat berubah, dan seteguk darah menyembur keluar. Hancurkan udara, hancurkan udara. Luming mengambil kesempatan ini untuk melancarkan serangan sengit, dan dalam sekejap ada puluhan tombak mengerikan yang menyerang elang dingin itu. Masing-masing dari 10 tombak ini setara dengan kekuatan penuh Luming untuk menembus udara. Tanpa pasokan kekuatan ilahi yang terus-menerus dengan formula kuantitatif, Luming tidak akan menyia-nyiakannya. Ledakan. Dipukul oleh tombak-tombak ini, elang yang dingin keluar dari elang, benar-benar roboh. Dia ditusuk oleh tombak. Tombak dengan tubuhnya jatuh di puncak bintang dan memakukannya ke batu. Elang dingin tidak mati, ini adalah belas kasihan Luming, jika tidak, tembakan ini cukup untuk membunuhnya. Luming tidak ingin menimbulkan terlalu banyak masalah. Banyak orang tercengang, mereka tidak menyangka Leng Ying dikalahkan, dan itu sangat menyedihkan. Namun, banyak anggota lama memiliki mata yang serius. Luming telah memberi mereka tekanan kuat. Luming melambaikan tangannya dan memasukkannya ke tubuh Leng Ying. Tenda tombak menghilang. Leng Ying jatuh ke tanah dan batuk darah. Cederanya sangat serius. Dia tidak bisa pulih setelah 10 hari setengah bulan. Sekarang pergilah. Luming ringan. Kamu tunggu aku. Elang yang dingin meninggalkan sepatah kata pun, lalu terhuyung-huyung menuju gunung. Sekarang dia telah dikalahkan dan dikeluarkan dari rumah sakit lain, dia tidak memenuhi syarat untuk terbang di daerah ini. Dia hanya bisa berjalan dengan kakinya. Dengan senyum tipis, Luming melangkah ke halaman lain dan meliriknya. Halaman lainnya sangat besar dan unik. Luming sangat menyukainya. Bulan musim gugur, tinggallah di sini bersamaku. Luming keluar dan melihat jalan Qiuyue. Menurut aturan, pemilik pekarangan lain dapat mengundang beberapa orang untuk tinggal bersama mereka. Ya, Tuan Muda. Cara senyum bulan musim gugur.
Anggota baru lainnya, iri. Iri Luming bisa hidup di puncak bintang, tidak harus tinggal di kaki gunung yang bau. Kakak Wuming, kakak Wu Yue, hiduplah bersama. Luming mengundang Wuming dan Wu Yue. Rumah sakit lainnya sangat besar. Ada banyak kamar dan lebih banyak orang untuk ditinggali. Tidak ada masalah sama sekali. Kami tidak harus melakukannya. Kami ingin membunuh mereka dengan kekuatan kami sendiri di masa depan. Wuming berkata sambil tersenyum. Ya, kami memiliki motivasi untuk hidup di bawah. Faktanya, kami memiliki Tianjiao lain yang tinggal di keluarga Wu, tetapi jika kami datang untuk hidup secara langsung, kami akan kehilangan tekanan. Wu Yue Dao. Kau bisa menunggu di sana. Wuming dan Luming tertawa dan berkata bahwa mereka tidak punya motivasi. Bab 2984. Luming dan Wuming semakin banyak berbicara. Pada saat ini, di langit yang jauh, seorang lelaki tua sedang memperhatikan sisi ini. Ayo, akhirnya datang. Berapa tahun, akhirnya aku menunggu, hahaha. Pria tua itu tertawa dan gemetar karena kegirangan. Setelah beberapa saat, suasana hati lelaki tua itu menjadi tenang, dan kemudian matanya berkedip beberapa kali. Dia melangkah keluar dan menghilang di sini. Kakak Lu, ayo pergi. Wu Yue dan Wuming berpegangan tangan dan berencana untuk pergi. Nak, ini kamu. Saat itu, raungan datang. Kemudian, beberapa orang melangkah ke udara dan mencapai puncak kepala Luming. Nafas dingin menyebar ke arah Luming. Yah, orang-orang dari keluarga Qin dan Jin Xing. Mata Luming menyapu dan melihat beberapa kenalan. Di antara mereka, ada Jin Xing yang dikalahkan oleh Luming saat pergi ke wilayah Tianxing dinasti Qin. Selain Jin Xing, ada beberapa anak muda. Dua dari mereka memiliki sisik di alis mereka. Luming tahu bahwa mereka berasal dari keluarga yang sama dengan Qin Wuyu dan Qin Wushang. Orang-orang ini dapat terbang di langit, yang menunjukkan bahwa mereka juga hidup di puncak bintang ini. Namun, Jin Xing tidak mungkin tinggal di tempat ini. Itu harus di kebun orang lain. Mata beberapa orang, dingin menatap Luming. Jin Xing, ini anak laki-laki, yang membunuh sepupuku tanpa khawatir. Salah satu pemuda dengan sisik di tengah alisnya berbicara dengan dingin. Ya, itu dia. Di bidang Qin Tianxing, dia membunuh Qin Wuyu. Jin Xing menunjuk ke jalan Luming. Bagus sekali. Kamu berani membunuh keluarga Qinku dan mencoba mati. Keluarga Qin Tianjiao membuka mulutnya dengan dingin dan melangkah keluar di depan Luming. Nafas dingin terus menekan ke arah Luming. Namun, Luming tetap tidak berubah. Nak, sekarang, aku akan menantangmu, hidup dan mati. Keluarga Qin sombong. Tidak ada waktu, tidak ada perang. Luming langsung menolak. Kesombongan keluarga Qin memberinya perasaan yang dalam. Sejujurnya, Luming tidak yakin. Karena dia tidak yakin, mengapa Luming harus bertarung. Tidak ada perang. Tianjiao Qin sedikit terpana. Matanya menunjukkan kesempatan membunuh dan berkata, hari ini kamu harus bertarung jika kamu tidak bertarung. Setelah mengatakan itu, nafas yang kuat keluar dari tubuhnya, dan tekanan yang mengerikan menyebar ke seluruh dunia, dan menyebar ke segala arah. Kerajaan setengah langkah. Banyak orang menjadi pucat. Kultivasi Tianjiao keluarga Qin ini adalah alam dewa setengah langkah. Wajah Luming juga sedikit membeku. Luming, raja setengah langkah umum, tidak takut dan dapat dengan mudah menghancurkannya, seperti 9 iblis besar di Gunung Modu. Namun, pria di depannya jelas bukan raja setengah langkah biasa. Dia adalah Tianjiao yang tak tertandingi yang mengendalikan produk dan kekuatan ilahi. Kekuatan tempurnya tidak sebanding dengan orang biasa. Jika pihak lain hampir membangkitkan faktor kekuatan ilahi yang asli, kekuatan tempurnya akan lebih menakjubkan. Bahkan jika Luming berusaha sekuat tenaga, dia mungkin bukan lawannya. Namun, Luming tidak takut untuk bertarung. Bukan masalah besar untuk bertarung dengan seluruh kekuatannya. Jika kita benar-benar ingin melawan hidup dan mati, Luming dapat membakar hati para dewa kuno dan pasti saling membunuh. Luming juga memiliki rasa perang yang kuat. Tunggu sebentar. Saat ini, Wuming menelepon. Apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan? Qin Tianjiao menatap Wuming dengan dingin. Aku ingat ada aturan di Kam Bintang. Jika anggota baru berhasil menantang anggota lama Xing Feng dan mengambil halaman pihak lain, mereka dapat memiliki masa perlindungan 50 tahun. Dalam periode ini, mereka dapat menolak permintaan orang lain. Tantangan. Wu Mingdao. Ya, ada aturan seperti itu. Memang, ini untuk melindungi Tianjiao, anggota baru grup. Beberapa orang juga membicarakannya. Meskipun, sangat sulit bagi anggota baru untuk menantang Tianjiao yang tinggal di Xing Feng. Namun, setiap kali anggota baru bergabung, akan ada kesombongan yang mengerikan, atau mungkin berhasil, seperti Luming kali ini. Oleh karena itu, aturan ini untuk melindungi anggota baru. Tianjiao, Jin Xing dan yang lainnya dari keluarga Qin jelas ingin mengingat, dan wajah mereka muram. Oh, jika ada aturan seperti itu, keluarlah dari sini dan bertarunglah denganku dan kembalilah dalam 50 tahun. Luming melambaikan tangannya sesuka hati, seolah mengirim seorang pengemis. Brengsek.
Tian Jiao dari keluarga Qin meraung di dalam hatinya. Dia benar-benar ingin menamparkan Lu Ming sampai mati. Sayangnya, aku tidak bisa melanggar aturan Kam Bintang. Nak, jika kamu memiliki benih, terima tantanganku. Jangan menjadi cucu. Tian Jiao Qin minum dengan dingin, berharap menggunakan metode yang akan datang untuk menggerakkan Lu Ming agar setuju untuk menantang. Namun, taktik militer tingkat rendah seperti itu, Lu Ming tidak akan tertipu. Ya, jika kamu menekan pencapaianmu pada level yang sama denganku, aku akan menerima tantanganmu. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Qin Tian Jiao diam. Apa kamu sedang bercanda? Apakah kamu berada di level yang sama dengan Lu Ming? Apakah kamu tidak melihat Lu Ming mengalahkan Leng Ying dengan 4 kali lipat Tian Shen? Tekanan pada level yang sama dengan Lu Ming, itu hanya mencari kematian. Apa? Kamu berani? Jika kamu tidak berani, jangan bicara omong kosong di sini. Kamu hanya bisa menindas orang dengan wilayahmu. Kebanggaan macam apa itu? Bahan limbah hampir sama. Lu Ming minum dingin. Kamu. Tian Jiao dari keluarga Qin hampir memuntahkan darah. Jika kamu ingin menghina Lu Ming, kamu akan dihina. Kamu apa kamu? Jika kamu tidak berani, keluar dari sini dan jangan ganggu latihanku. Lu Ming mencibir. Lu Ming, beraninya kamu. Saat itu, Jin Xing meraung. Lu Ming menatap Jin Xing dengan heran. Lu Ming, kamu berasal dari wilayah bintang dinasti Qin. Orang-orang dari wilayah bintang dinasti Qin telah mencuri harta dari 9 istana surgawi Jue, 9 kristal dewa Jue. Sekarang kamu adalah orang yang bersalah. Apa yang kamu lakukan di Kam Bintang? Apa tujuan tersembunyinya? Jin Xing meraung dengan cahaya licik di matanya. Orang domain Qin Tianxing, tidak menyangka, dia adalah orang domain Qin Tianxing. Memang benar Dai Xingren ada di surga sekarang. Ketika banyak orang mendengar Lu Ming, mereka memandang Lu Ming dengan pandangan buruk. Harta karun istana surgawi Jue telah dicuri, dan targetnya adalah domain Qin Tianxing. Sekarang, meskipun waktu 1000 tahun telah diperpanjang ke wilayah Qin Tianxing, orang-orang di domain Qin Tianxing semuanya adalah objek yang dicurigai. Lu Ming, kamu diam-diam bergabung dengan Kam Bintang. Pasti ada tujuan tersembunyi. Apakah kamu mencuri harta dari 9 istana surgawi Jue? Jin Xing minum dengan dingin, dan langsung mengenakan topi besar pada Lu Ming. Berbicara itu seperti kentut. Apa menurutmu dengan pencapaianku, aku bisa mencuri harta dari 9 istana surgawi Jue? Wajah Lu Ming tenang dan dia merespons dengan ringan. Itu tidak mudah. Pasti ada seseorang di rumah Jiu Jue Tianwang. Mata Jin Xing berbalik dan jatuh pada Wu Ming dan Wu Yue. Dia berkata sambil mencibir, aku curiga keluarga Wu adalah agen internal kamu, membantu kamu mencuri 9 Jue Senjing. Begitu pernyataan ini dibuat, wajah Wu Ming dan Wu Yue berubah dengan liar. Kata-kata Jin Xing bisa dihukum. Ini untuk membunuh keluarga Wu. Jin Xing, apakah kamu kentut? Kamu perlu berbicara tentang bukti. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat menunjukkan bukti. Semakin Wu Ming Wu berteriak. Bab 2985. Jin Xing sebenarnya memfitnah kolusi Lu Ming dan Wu dan mencuri Jiu Jue Senjing. Ini adalah kejahatan yang mengerikan. Wu Yue dan Wu Ming segera berteriak dan membiarkan Jin Xing memiliki kemampuan untuk menunjukkan bukti. Mengapa kita membutuhkan bukti? Fakta ada di depan kita. Bukti apa yang kita butuhkan? Jin Xing mencibir dan terus memakai topinya. Haha, betapa konyolnya menghukum seseorang hanya dengan membuka mulut. Lu Mingdao memandang Jin Xing dengan jijik, dan berkata sambil tersenyum, karena kamu harus mengatakan bahwa aku telah mencuri harta karun itu, aku akui bahwa keluarga Jin dan keluarga Qin yang memerintahkan aku untuk melakukannya. Jin keluarga dan keluarga Qin ingin membuat masalah. Begitu ini dikatakan, keluarga Jin dan Tian Jiao keluarga Qin, wajah mereka berubah dengan liar. Kentut, kamu kentut. Penuh dengan omong kosong, tidak ada orang lain yang akan mempercayai kata-katamu. Jin Xing, Tian Jiao Qin Tian meraung. Oh. Mengapa aku tidak bisa mengatakannya ketika kamu dapat membuka mulut? Karena kamu mengatakan bahwa aku memiliki kecurigaan mencuri harta, aku akan mengekspos kamu dan aku untuk berkolusi. Apa yang mencurigakan? Kalau tidak, bagaimana aku bisa mencuri harta itu? Lu Ming berkata dengan ringan. Kamu, Lu Ming, sial. Jin Xing meraung, tapi untuk sesaat, dia tidak bisa menemukan kata-kata untuk membantah Lu Ming. Jika dia terus memfitnah niat buruk Lu Ming Lai di Kam Bintang dan terkait dengan pencurian Jiu Jue Senjing, Lu Ming akan bersikeras bahwa keluarga Jin dan Qin Tian adalah pembantu mereka. Tidak ada bukti, hanya satu mulut. Wajah Jin Xing membiru dan putih. Akhirnya, dia tidak berani mengatakan lebih banyak. Rumah Jiu Jue Tianwang bukanlah keluarga aristokrat, tetapi memiliki banyak keluarga aristokrat kuno. Keluarga bangsawan ini bekerja bersama di Istana 9 Raja Surgawi Jue, tetapi mereka berada dalam hubungan yang kompetitif dan saling menyerang. Dia takut untuk terus menekan Lu Ming. Lu Ming bisa mengatakan apa saja. Ketika dia diserang oleh keluarga aristokratnya yang bermusuhan, itu tidak baik. Lu Ming, kalau begitu kamu bisa terus merasa ngeri dan lihat berapa lama kamu bisa menyusut. Waktu perlindungan di sini hanya 50 tahun.
Ginseng bersenandung dengan dingin. Ada begitu banyak omong kosong. Ayolah, kita akan bertarung di level yang sama. Jika kita tidak bertarung, kita akan menjadi bajingan. Lu Ming mengangkat jari tengahnya dan memeriksanya. Bersenandung. Tian Jiaoling, Jinjia dan Qin bersenandung, berbalik dan pergi, menghilang dalam sekejap mata. Kakak Lu, kamu harus berhati-hati di masa depan. Keluarga Jin dan keluarga Qin memiliki pengaruh besar di rumah Jiu Jue Tianwang. Lu Ming memperingatkan. Jangan khawatir. Lu Ming tersenyum. Kemudian Wu Ming dan Wu Yue pergi. Lu Ming dan Qi Yue memasuki halaman lain dan menutup gerbangnya. Halaman lainnya sangat besar, dengan halaman, pavilion dan 7 atau 8 kamar. Masing-masing dari mereka memilih kamar. Lu Ming masuk ke kamar dan duduk bersila. Dia merasakan puncak-puncak bintang dan gelombang-gelombang indah datang darinya. Gelombang ini dapat membuat cermin jiwa orang, dan kecepatan pemahaman sihir dan seni rahasia akan dipercepat. Namun, Lu Ming tidak tega untuk memahami sihir dan seni rahasia. Apa yang dia pikirkan dalam benaknya adalah masalah faktor kekuatan ilahi yang asli. Perkemahan bintang, seharusnya ada tempat untuk mengumpulkan buku, dan tempat untuk membeli seni sihir. Pergi dan temukan. Lu Ming bergerak dalam hatinya, lalu bangkit dan meninggalkan ruangan. Dia melompat ke udara dan melihat dari kejauhan. Di puncak bintang, selain banyak halaman perumahan lainnya, terdapat banyak istana megah. Dari jauh, Lu Ming melihat sebuah istana. Beberapa orang masuk dan keluar, yang cukup hidup. Lu Ming terbang ke istana. Setelah aku datang ke sini, aku menemukan bahwa itu adalah kota persegi dengan orang-orang yang datang dan pergi, yang sangat hidup. Segera, Lu Ming membeli peta kam bintang. Di peta, area perkemahan bintang, beberapa tempat penting ditandai. Ada Aula Sutra, pergi dan lihatlah. Menurut peta, Lu Ming terbang lewat. Segera, Lu Ming melihat sebuah istana yang sangat megah. Di atas gerbang, ada 3 karakter besar, Aula Kitab Suci Tibet. Ada seorang lelaki tua berambut putih yang menjaga gerbang. Kamu bisa tetap di lantai 1 dan menjelajah dengan bebas. Jika kamu di lantai 2, kamu hanya bisa membelinya. Pria tua itu berkata dengan ringan. Terima kasih banyak. Lu Ming mengepalkan tinjunya dan berjalan masuk. Di lantai pertama, sangat luas. Sepintas penuh dengan buku dan klasik. Melihat-lihat sesuka hati, Lu Ming menemukan bahwa lantai pertama bukanlah naskah rahasia keterampilan magis, atau naskah rahasia keterampilan ilahi, tetapi beberapa buku lain-lain. Misalnya, buku yang merekam berbagai hewan liar, berbagai anekdot, pengenalan adat dan kebiasaan di berbagai wilayah bintang, dan sejarah Taixu Seng Chao, Del. Tidak heran kamu bisa membacanya sesuka hati. Lu Ming melirik. Biografi kekuasaan. Tiba-tiba, sebuah buku menarik perhatian Lu Ming. Segera, Lu Ming melihat bagian pertama, yang memperkenalkan beberapa pengetahuan dasar tentang kekuatan suci. Lu Ming mengetahuinya dan mengabaikannya secara langsung. Setelah itu, kami akan memperkenalkan faktor daya asli. Sebagian besar mirip dengan apa yang dikatakan Wu Ming dan Wu Yue. Namun, ini lebih rinci di sini. Dengan pendalaman pemahaman dan penerapan, kekuatan dewa dapat membangkitkan faktor kekuatan dewa asli sampai batas tertentu. Namun, sebelum kebangkitan faktor kekuatan ilahi yang asli, ada juga proses yang disebut tingkat kebangkitan. Misalnya, Leng Ying dan lainnya, yang tinggal di lereng Bukit Xingfeng, telah memasuki tahap ini dan tidak jauh dari kebangkitan. Tentu saja, ada celah di antara mereka. Beberapa orang, tingkat kebangkitannya 10%, beberapa orang 20%. Hanya ketika tingkat kebangkitan mencapai 100%, faktor kekuatan ilahi asli dapat dianggap sebagai kebangkitan nyata. Semakin tinggi tingkat kebangkitan, semakin besar kekuatan-kekuatan ilahi. Aku tidak tahu berapa banyak lang dingin terbangun. Menurut catatan ini, seharusnya kurang dari 50%. Lu Ming berpikir, tapi dia memikirkan dirinya sendiri. Dia takut dia belum terbangun ke level 10% dari kekuatan dominasi. Adapun kekuatan untuk tidak menghancurkan pedang, itu bahkan lebih buruk. Tampaknya lebih banyak waktu akan dihabiskan untuk kekuatan suci di masa depan. Lu Ming berpikir dan terus melihat ke atas. Semakin dia melihat, semakin dia menghela nafas. Ternyata setelah membangkitkan kekuatan ilahi yang asli, itu hanyalah permulaan. Ini hanyalah kebangkitan dari faktor-faktor. Itu jauh dari era Tuhan yang asli, dan kekuatan yang dikuasai oleh dewa primitif masih jauh. Faktor kekuatan ilahi asli yang baru terbangun hanyalah yang pertama. Di masa depan, akan ada kebangkitan kedua, kebangkitan ketiga. Setelah kebangkitan kedua, akan ada 2 faktor kekuatan ilahi asli, dan setelah kebangkitan ketiga, akan ada kebangkitan 3 kali lipat dari faktor kekuatan ilahi asli. Setiap kebangkitan adalah 1000 kesulitan, tidak satu pun dari mereka. Setelah setiap kebangkitan, kekuatan ilahi berubah dan menjadi lebih kuat. Bahkan bisa melahirkan seni rahasia yang asli. Setiap kebangkitan, lahirnya seni rahasia asli, mungkin berbeda, lebih kuat dari seni rahasia biasa, lebih misterius. Tidak ada yang tahu faktor daya. Berapa kali kamu bisa bangun?
Menurut legenda, orang tertinggi terbangun 9 kali. Pada saat itu, kekuatan ilahi telah merosot menjadi teror, yang benar-benar setara dengan kekuatan ilahi asli yang sebenarnya, dengan kekuatan tak terbatas. Siapapun yang dapat melakukan itu adalah puncak alam semesta yang sebenarnya dan karakter yang melintasi alam semesta. Ada begitu banyak misteri dan potensi tak terbatas dalam sejenis kekuatan ilahi. Lu Ming menghela nafas. Terima kasih sudah subscribe Penatua.